Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita bersama pada malam ini dengan tema tradisi ketatanegaraan dan penguatan masyarakat hukum adat dalam bingkai NKRI. Acara ini dilaksanakan oleh bakaba.co, kemudian live di YouTube maupun Facebook, sumbartime.com, kemudian Portal Bangsa Institute dan Kantor Hukum Sahati. Ibu-ibu, bapak-bapak, pada malam ini sudah bergabung bersama-sama kita, 4 orang narasumber kita. Pertama, kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Profesor Dr. Aidul Fitri Syahda Azhari. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua, selamat malam, Prof. Anif Nurholis. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kemudian yang ketiga, Prof. Dr. Wayan Windia. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, yang terakhir, selamat malam Pak Dr. Wendra Yunadi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, dan para narasumber yang kita hormati, sebagaimana sudah disampaikan juga dalam flyer acara kita pada malam ini terkait dengan tema kita, ini memang apakah akan disangkutkan atau tidak dengan apa yang terjadi fenomena ketatanegaraan kita pada hari ini. Tapi setidak-tidaknya membaca sejarah, membuka lagi sejarah kita terkait dengan sistem ketatanegaraan ini sangat penting. Karena sebagai bangsa yang berbudaya, berkeadapan dan berperadaban, tentu kita punya nilai-nilai yang patut menjadi tradisi, yang itu adalah simbol kehormatan bangsa kita sebagai bangsa Indonesia, dengan falsafah Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu sangat spesial pada malam ini kita memang menghadirkan narasumber baik itu dari Bali, Pak Prof. Wayan, kemudian Prof. Aidul dengan buku beliau yang sangat populer, Tradisi Bernegara, kemudian juga dengan Prof. Anif, disertasi beliau tentang desa, dan oleh karena itu kita anggap bahwa diskusi kita ini akan terkait langsung dengan bagaimana bangunan dasar dari tradisi ketatanegaraan kita, sehingga tradisi itu seperti saya sampaikan tadi adalah menjadi kehormatan bagi baik itu masyarakat kita maupun pelaku ketatanegaraan kita dan seluruh stakeholder yang terkait dan berkepentingan untuk mewujudkan bangsa ini menjadi bangsa terhormat. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, dan narasumber yang saya hormati, malam ini terlebih dahulu kita minta kepada Prof. Dr. Aidul Fitri Syahda untuk menyampaikan paparnya. Silakan Prof. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Profesor Wayan, Profesor Hanif, ini udah Wendra, ya. Kemudian Mas Irwan dan semua yang hadir di dalam ruang webinar ini. Saya sangat bersenang hati sebenarnya untuk membicarakan satu bagian dari kehidupan ketatanegaraan kita yang saya rasa sebenarnya tidak cukup populer, ya. Karena saya punya pengalaman mempresentasikan masalah hukum ketatanegaraan adat ini pertama di Malaysia, kemudian kedua di Istanbul. Responnya besar sekali, tapi ketika kembali ke Indonesia malah ambiar, kata orang Jawa itu. Tidak ada lagi respon yang terlalu kuat, gitu ya. Nah, jadi kesempatan kali ini sebenarnya merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kita untuk memperkuat komitmen kita terhadap tradisi kehidupan bernegara kita yang sebenarnya kalau kita bandingkan dengan teori-teori atau konsep-konsep negara barat itu tidak ada apa-apanya. Saya ambil contoh misalnya teori kontrak sosial yang muncul di daerah timur, ya, di Goa, Makassar, kemudian mungkin lebih awal di Tidore, Ternate tahun 1100, 1200 begitu. Mereka sudah punya kontrak sosial. Misalnya di Bone itu ada 13 poin yang harus dibacakan antara Tok Manurung, pemimpin atau Karaeng atau Arung dengan rakyatnya. Kemudian kalau tidak salah di Makassar itu ada 8 atau 9 poin yang harus dibacakan
ketika dia memulai memangku jabatan sebagai Karaeng. Nah, itu tahun 1300-an sudah muncul, sementara teori kontrak sosial di Inggris dari Thomas Hobbes itu tahun 1600. Jadi 3 abad lebih dulu dibandingkan di Inggris. Sayangnya kita selalu berkiblat keluar. Itu seolah-olah luar tuh lebih maju, lebih progresif dibandingkan kita. Padahal sesungguhnya apa yang dipelajari di luar juga sudah ada di kita, bukan cuma konsepnya tapi prakteknya. Yang kadang-kadang membuat saya miris. Jadi saya sering bilang sama teman-teman di DPR, sebenarnya kalau Anda ingin melakukan kunjungan perbandingan, itu tidak usah ke luar negeri, cobalah datang ke daerah-daerah, coba pahami kehidupan ketatanegaraan di daerah, dan itu bisa jadi inspirasi. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin bicara mungkin lebih pada konteks rekonstruksi atau revitalisasi kehidupan tata negara adat atau tradisi bernegara dan kehidupan nasional, karena memang latar belakang saya hukum tata negara. Saya izin untuk share PowerPoint. Ya. Silakan, Prof. Ya, sebentar. Sudah muncul ya? Sudah, Prof. Sudah. Ya, sudah muncul ya. Di persis seperti yang dimintakan judulnya, Tradisi Ketatanegaraan dan Pergulatan Masyarakat Hukum Adat dalam NKRI. Saya ingin memulai pemahaman dengan dasar konstitusional. Saya kira semua tahu bahwa dasar konstitusional ada pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan negara mengakui, menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Ini ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan ini, tapi saya tidak kutip. Kemudian yang relatif menggembirakan adalah kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 6 ini ada asas rekognisi yang merupakan terjemahan dari negara mengakui. Jadi asas pengakuan terhadap hak asal-usul. Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu disebutkan soal masyarakat hukum adat. Jadi ada 3 prinsip dasar masyarakat hukum adat, yaitu genealogis, teritorial, dan atau gabungan genealogis dan teritorial. Saya kira ini sudah pada tahu ya. Kemudian disebutkan juga dalam kaitan itu negara mengakui dan menghormati kesatuan hukum masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, dan implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia seperti Huta atau Nagori di Sumatera Utara, Gampong di Aceh, kemudian Nagari di Minangkabau, Marga di Sumatera bagian selatan, Tiuh atau Pekon di Lampung, Desa Pakraman atau Desa Adat di Bali, Lembang di Toraja, Banua dan Wanua di Kalimantan, dan Negeri di Maluku. Kenapa kita harus berbicara tentang tradisi bernegara? Ini adalah pemikiran yang paling awal dari para pendiri negara. Saya ingin mengutip misalnya tulisan dari Bung Hatta di dalam bukunya atau tulisannya pada tahun 1932 yang berjudul Menuju Indonesia Merdeka. Saya ingin bacakan saja. Jikalau kita perhatikan pemerintahan demokrasi di Indonesia di waktu dulu, nyatalah bahwa demokrasi itu hanya terdapat pada pemerintahan desa saja. Yang ada yaitu desa demokrasi. Di sini segala hal menjadi urusan rakyat bersama. Sebab itu, kalau Indonesia merdeka, mau mendapat pemerintahan yang berdasarkan demokrasi, kita harus melanjutkan demokrasi menjadi kedaulatan rakyat, supaya terdapat peraturan pemerintah rakyat untuk Indonesia seumumnya. Demokrasi asli itu kita hidupkan kembali, tetapi tidak pada tempat yang kuno, melainkan pada tingkat yang lebih tinggi, menurut kehendak pergaulan hidup sekarang. Itu kutipan dari Bung Hatta ya. Dan kalau kita membaca tulisan Bung Hatta ini, kita bisa petakan dari apa yang dipikirkan oleh Bung Hatta. Maka sesungguhnya Bung Hatta atau para pendiri negara kita pertama ingin merevitalisasi, menghidupkan kembali tradisi demokrasi asli di Indonesia. Bung Hatta menyebut demokrasi asli itu adanya di desa-desa. Kemudian kedua, revitalisasi itu diiringi dengan
rekognisi dengan pengakuan sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar, lalu direkonstruksi, dibangun kembali ya dalam kehidupan negara modern, dan lalu diadaptasi sesuai dengan kehidupan negara modern. Nah, maka kalau kita membaca misalnya Bung Hatta, beliau selalu mengaitkan kehadiran Majelis Permusyawaratan Rakyat itu dengan tradisi bernegara. Saya pernah mendengar atau membaca dari, kalau tidak salah, Nurholis Majid yang mengatakan apa yang dipikirkan oleh Bung Hatta itu sebenarnya tradisi nagari, karena Bung Hatta ini kan lahir di Bukit Tinggi ya, yang salah satu bagian dari Tiga Luhak itu, Luhak Nantigo itu, dan itu adalah kurang lebih daerah inti dari tradisi dari masyarakat Minang. Dengan demikian maka keinginan para pendiri negara sebenarnya selain mengadopsi pemikiran atau sistem pemerintahan dari Barat ya, atau modern gitu, juga kemudian merevitalisasi, merekonstruksi, merekognisi, dan sekaligus juga mengadaptasi tradisi dalam kehidupan bernegara. Nah, dalam kaitan dengan gagasan menuangkan atau merevitalisasi tradisi ini, hal itu tidak lepas dari konsep nasionalisme, konsep negara bangsa. Dalam konteks hukum tata negara, kita kan tidak membahas ideologi secara spesifik, tapi kita membahas tentang bentuk negara. Nah, bentuk negara dalam konteks nasionalisme itu kita sebut sebagai negara bangsa. Nah, negara bangsa juga tidak tunggal sebenarnya. Setidaknya dalam sejarah ada 4 macam negara bangsa. Pertama, negara bangsa klasik, yaitu negara bangsa yang lahir dari Perjanjian Westphalia tahun 1648. Saya kira di dalam kajian hukum internasional kita mengetahui bahwa munculnya salah satu dasar munculnya hukum internasional di Barat itu adalah Perjanjian Westphalia. Dari situlah muncul negara bangsa. Ini berkembang di Eropa Barat dan Eropa Utara, terutama Inggris, begitu Prancis, yang kemudian berkembang menjadi negara bangsa klasik disebutnya. Lalu pada abad 18 dan 19, di Eropa muncul sebuah bentuk negara bangsa yang bersifat ideologis. Ini hasil dari proses ideologisasi. Misalnya di Jerman. Jerman itu asalnya 16 negara atau 16 kerajaan gitu yang terpisah. Kemudian ada proses ideologisasi yang kita mengenal dengan istilah Deus über alles gitu, bahwa Jerman di atas semua bangsa. Maknanya sebenarnya di atas 16 negara ini, dan sekarang kita lihat Jerman itu terdiri dari 16 negara bagian. Mereka disatukan itu oleh ideologi Jerman gitu. Dan ini berkembang jadi Italia, kemudian di negara-negara di Eropa Timur, Eropa Tengah terutama muncul di Hungaria, Cekos, di Slovakia ya, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan negara bangsa ideologis. Nah, lalu pada abad ke-20, terutama pada pertengahan abad ke-20 setelah Perang Dunia Kedua, muncul yang disebut dengan negara bangsa postkolonial atau pasca kolonial. Negara bangsa ini adalah negara bangsa yang terbentuk dari hasil dekolonisasi, melepaskan diri dari kolonialisme. Ini terutama di negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin, termasuk negara Indonesia. Karena itu kalimat pertama di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa negara ini adalah negara postkolonial. Jadi bukan negara ideologis ya. Kita tidak dibentuk semata-mata dari proses ideologi seperti misalnya di Jerman atau di Eropa Timur gitu. Dan ideologisasi itu mungkin baru muncul ya pada kalau kita lihat sebenarnya kalau kita menggunakan tanggal 1 Juni 1945, ideologisasi itu justru berdekatan dengan berdirinya negara Indonesia. Jadi negara Indonesia ini bukan proses ideologisasi dari hasil ideologisasi, tapi dari proses postkolonial ya. Maka disebut pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, dan terakhir ada negara bangsa yang merupakan produk dari
runtuhnya komunisme di Uni Soviet dan Eropa Timur. Lahirlah negara-negara pecahan Uni Soviet, termasuk juga di Timor Leste. Gitu. Nah, ini sering disebut sebagai negara post-totaliter. Jadi ada 4 macam negara bangsa, dan kita itu ada dalam kategori negara bangsa postkolonial. Nah, ini yang sering menjadi masalah, misalnya kenapa soal Pancasila yang jadi persoalan, karena memang Pancasila itu terkait dengan peran-peran perjuangan kemerdekaan yang masing-masing punya klaim gitu. Nah, dalam konteks sebagai negara bangsa, dalam konteks negara bangsa inilah maka tradisi bernegara itu diangkat ke dalam kehidupan negara bangsa, tapi dalam format sebagai negara bangsa postkolonial. Nah, sekarang kalau bicara tentang tradisi bernegara, ya, kita mengenal sebenarnya hasil riset saya sebenarnya, ya. Mungkin kita bisa berbeda, tapi ini hasil riset. Saya melakukan kategorisasi, ada 3 macam tradisi bernegara di Indonesia. Ada yang pertama disebut sebagai, ya ini tradisi Jawa Bali sebenarnya. Karakternya sama, dipengaruhi kuat oleh budaya Hindu dan Hindu Buddha, ya. Dan khusus untuk Jawa, terutama selain Hindu Buddha adalah Islam. Kalau Muhtar Naim, yang orang Minang juga menyebutnya ini tradisi sinkretik, gitu ya. Nah, dibedakan dengan tradisi luar Jawa yang disebut dengan tradisi sintesis. Kemudian ada juga tradisi Minang Melayu. Kemudian tradisi Minang Melayu, ya, pada dasarnya kan kalau kita dari sejarah sebenarnya berawal dari Minang, gitu. Yang lebih tua Minang kemudian berkembang menjadi Melayu. Nah, basisnya itu tidak terlalu kuat Hindu Buddha, bahkan pra-Hindu Buddha. Nagari, kemudian Marga, ya, atau Huta itu lebih pada desa pra-Hindu Buddha. Tapi dia langsung meloncat pada pengaruh Islam. Ini berkembang di kawasan Sumatera, Semenanjung Melaya, Kalimantan, terutama Kalimantan bagian pesisir dan bagian barat, serta kepulauan di sekitarnya. Ada Kepulauan Kepri, Babel, gitu. Kemudian yang ketiga ada tradisi Bugis Makassar. Ini basis budayanya pra-Hindu Buddha dan Islam sama, yang berkembang di kawasan Sulawesi, Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara, dan sebagian Papua. Pengaruh Hindu Buddha memang relatif tidak terlalu kuat di sini, ya. Karena itu nanti akan berpengaruh terhadap sistem ketatanegaraan. Nah, kalau kita lihat sistem ketatanegaraannya, untuk tradisi Jawa Bali, sifat ketatanegaraan yang pertama konsentris. Negara itu memusat. Misalnya saya di Solo, gelarnya Paku Buwono. Paku itu kan pusat, Buwono itu alam semesta. Jadi memang bukan lagi dia menguasai semesta, ya, dalam pengertian kultural, gitu ya. Negara itu disebut sebagai merupakan inti, nama pusat itu sebagai inti negara. Ada seorang antropolog dari Medan, Pak Usman Pele namanya, itu pernah mengatakan orang Sumatera terus selalu salah memahami orang Jawa. Gitu. Ketika bicara negara, bagi orang Jawa, terutama Solo, Jogja, yang disebut negara itu adalah keraton, pusat. Sementara orang di luar memahami negara itu sebagai wilayah teritorial. Nah, itu yang seringkali menimbulkan konflik ketika misalnya pada saat Pak Harto, ya. Pak Harto memahaminya negara karena warisan kultural dia, negara itu ya pusat. Maka dia cenderung mengabaikan daerah. Nah, sementara di luar Jawa, ya, umumnya negara itu teritorial. Gitu. Jadi justru berpencar, negara itu tidak memusat. Tradisi Jawa Bali karena memang dipengaruhi oleh tradisi Hindu Buddha yang sangat kuat berbasis agraris, padi begitu. Dia cenderung hierarkis, ya. Karena pengaturan air atau dalam bahasa kebudayaan ini masyarakat hidrolik, ya. Pengaturan air itu butuh masyarakat yang teratur sekali. Subak di Bali itu butuh sistem yang sangat hierarkis, itu tidak bisa dihindarkan. Kemudian kecenderungan kepimpinan itu cenderung otokratis, terutama dalam konsep Manunggaling Kawula Gusti. Tetapi sesungguhnya Kawula Gusti itu intinya bagaimana pemimpin dan rakyat itu bisa bersatu, gitu. Cuma pada masa Pak Harto kemudian dianggap atau ada tesis atau skripsi seingat saya dari
mantan sekretaris kabinet, sekretaris negara ya, Pak siapa lupa saya, yang dia membahas tentang konsep manunggaling kawula Gusti ini dari pemikiran suku Marsilam ya. Dan dia melihat ini sangat otokratis. Sebenarnya kalau nanti kita bisa bahas lebih lanjut ini. Ada pemikiran misalnya dari Mangkunegoro I justru berkembang menjadi pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan ya. Jadi manunggaling kawula Gusti itu dipahami sebagai TJTB, mati siji mati kabeh, mukti siji mukti kabeh. Jadi semacam solidaritas gitu ya. Bukan pengabdian dari kawula kepada Gusti secara mutlak. Nah, dan dalam konteks pemerintahan tradisi Jawa Barat ini, orientasi pada pemerintahan itu orientasinya pada pemerintahan yang kuat dan efektif. Nah, ini kalau di Eropa sebenarnya ini identik dengan pemerintahan model Jerman. Jadi orientasinya pada birokrat, pada sistem pemerintahan yang efektif, kuat gitu, dan sangat birokratis. Karena birokratis menjadi sangat hierarkis gitu. Ya. Kekuatannya pada administrasi sebenarnya, bukan pada politik, ya. Bukan pada demokrasi, tapi pada administrasi. Lalu di tingkat desa memang relatif otonom, ya. Tetapi desa itu menjadi kantung demokrasi yang bersifat terpimpin oleh romo atau sesepuh desa. Nah, harus dicatat bahwa yang kita kenal sebagai pemilihan kepala desa secara langsung di Jawa dan Pasundan itu sebenarnya diperkenalkan oleh Raffles pada tahun 1815 seingat saya, sementara di Pasundan 850-an. Maksudnya sebenarnya Raffles ingin memotong peran sesepuh yang dia berorientasi ke keraton gitu. Dan dengan cara memotong itu maka dia bisa memecah belah antara keraton dan desa. Nah, caranya adalah memaksakan model pemilihan lurah secara langsung ya, sehingga pemerintah Inggris waktu itu bisa menitipkan calonnya di desa. Dan hasilnya memang ya kepatuhan masyarakat desa terhadap keraton sudah mulai berkurang. Yang kita kenal sebagai demokrasi, yang kita kenal di Jawa sebagai pemilihan lurah secara langsung itu. Sebenarnya yang berkembang bukan seperti itu. Demokrasi aslinya adalah yang terpimpin oleh sesepuh desa. Kemudian tradisi Minang Melayu sebaliknya bersifat desentralistik, kekuasaannya terpencar pada nagari-nagari yang otonom. Ya. Ada dua tradisi yaitu Perpati dan Katumanggungan. Perpati ini berwatak demokratis, Katumanggungan itu otokratis atau mungkin aristokratis ya. Karena basisnya basis hierarki sebenarnya, meskipun tidak sehierarkis di Jawa. Nah, prinsip permusyawaratan perwakilan sangat kuat. Kemanaan beraja ke mama, mama beraja ke penghulu, penghulu beraja ke mufakat, mufakat beraja ke alunan patut gitu, alunan patut beraja ke nanbana gitu. Jadi ada pertingkatan, sebenarnya ada permusyawaratan perwakilan. Kemudian kepemimpinan dipilih oleh perwakilan dan bersifat egaliter ya. Ada ungkapan pemimpin didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Jadi tidak terlalu mutlak kepemimpinan itu. Kemudian yang menarik adalah berorientasi pada pemerintahan demokrasi representatif. Ini yang seringkali di dalam sejarah kita menimbulkan konflik antara pemimpin di Jawa dan pemimpin dari Minang. Ya. Yang satu sangat mengandalkan proses demokrasi representatif, sementara dari Jawa sebaliknya cenderung kekuasaan itu bersifat memusat. Ya. Kemudian tradisi Bugis Makassar sama dengan di Minang bersifat desentralistik, tetapi perbedaannya negara itu bersifat federalistik. Ya. Karena misalnya di Gua Makassar itu terbentuk dari 9 semacam 9 daerah begitu. Bone begitu itu dari 7 perwakilan. Kita tahu misalnya di Maluku itu ada 4 negara kerajaan, ada Ternate, Tidore, Jailolo, Bacan begitu. Mereka bergabung gitu, menjadi Aruku lupa saya. Nah, jadi modelnya memang banyak negara-negara bergabung menjadi federalis. Mereka punya badan perwakilan. Misalnya di Gua Makassar ada Bate Salapang, ya, 9 perwakilan
Kemudian ada di Bugis ada Arung Pitu-E 7 perwakilan gitu. Dan sifatnya karena memang bersifat federatif, dia cenderung egaliter. Kemudian yang menarik, kepemimpinan itu berdasarkan kontrak sosial dan dipilih. Di Bugis Makassar dan saya kira hampir di semua wilayah di Sulawesi itu ada konsep, ada mitos Tok Manurung, jadi manusia yang diturunkan. Nah, Tok Manurung ini mirip sebenarnya konsepnya dengan Thomas Hobbes. Jadi misalnya di Gua Makassar itu ada konflik dari 9 negara, 9 daerah. Kemudian karena mereka tuh ingin menyelesaikan konflik, mereka mencari orang yang bisa memimpin. Lalu muncullah seorang yang turun dari langit, begitu mitosnya. Dan kemudian itu diangkat dengan kontrak sosial. Ada beberapa poin yang harus ditandatangani begitu. Tapi syaratnya kemudian Tok Manurung ini yang setelah menjadi Karaeng atau menjadi Arung di Bugis, dia tidak boleh punya tanah. Jadi dia digaji tapi tidak boleh punya kekayaan, kurang lebih. Tidak boleh punya tanah. Dan demikian dia terbatas. Di Goa Makassar misalnya, karena dia negara maritim, pada saat mengadakan perjanjian internasional, kerajaan Goa Makassar ini, dia perjanjian itu harus dibicarakan dengan Badan Perwakilan, Bate Salapangit. Jadi prinsip parlementer sangat kuat di sana. Dan karena itulah maka pemerintahan itu berorientasi demokrasi partisipatif. Bagaimana dengan kehidupan negara kita? Kalau kita lihat sebenarnya kehidupan tradisi bernegara itu juga pernah diinterpretasikan oleh para pendiri negara kita, misalnya pada yang sangat menonjol adalah para pendiri negara kita itu mengkritik sistem parlementer dan sebenarnya sistem presidensial juga yang dipandang liberal dan kebarat-baratan. Karena itu mereka menciptakan satu sistem sendiri ya, yang ada di dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah, pada tahun 48, 49 dan 57, 59 sebenarnya berlaku sistem semi presidensial. Jauh sebelum Prancis memberlakukan sistem ini. Jadi tahun 48 sampai 49, kemudian 57, 59 itu berlaku sistem semi presidensial yang sebenarnya memadukan antara pemerintahan yang kuat, yaitu Perdana Menteri ditunjuk oleh Presiden pada tahun 48, yang ditunjuk adalah Muhammad Hatta ya, oleh Presiden. Jadi Perdana Menteri tidak dipilih oleh Parlemen, tapi ditunjuk oleh Presiden. Tahun 57 yang ditunjuk adalah Juanda, Insinyur Haji Juanda. Sama juga ditunjuk oleh Presiden, tapi pada saat yang sama ada sistem parlementer. Lalu pada tahun 59-67 berlaku demokrasi terpimpin. Jelas sekali ini interpretasi Soekarno atas demokrasi asli desa di Jawa. Kemudian 67-98 berlaku demokrasi Pancasila yang merupakan interpretasi Orde Baru atas konsep negara integralistik Supomo yang berbasis pada filosofi Manunggaling Kawala Gusti. Nah, bagaimana seharusnya kita merevitalisasi, merekonstruksi? Intinya sebenarnya kita harus memadukan, mengkombinasikan antara pemerintahan yang kuat, ya, yang berbasis pada tradisi Jawa Bali dan demokrasi perwakilan yang berbasis pada tradisi Minang Melayu dan Bugis Makassar. Ini sebenarnya bukan satu hal yang baru ya. Misalnya di Inggris itu sebenarnya mixed government. Dia memadukan antara sistem monarki, kemudian aristokrasi dan demokrasi ya. Sehingga muncullah satu sistem yang disebut dengan aristomonarkia demokrasia gitu. Jadi dia paduan antara 3 sistem. Nah, kita juga sebenarnya bisa. Kemudian di Malaysia menarik ya. Malaysia itu ada satu kawasan, satu negara bagian di Malaysia namanya Negeri Sembilan yang penduduknya adalah orang Minang. Raja pertama adalah Raja Melawar yang diundang dari Minang ya. Kemudian raja kedua masih diundang dari Minang, yang ketiga ini sudah asli orang Negeri Sembilan. Nah, persis di sana juga ada semacam Luhak Nantigo gitu, tapi ada 4 daerah Luhak, saya agak lupa nama Luhaknya. Nah, keempat ini kemudian memilih yang di Pertuan Besar. Jadi memilih bentuknya seperti di Minang, di Nagari. Nah, yang menarik ketika Malaysia merdeka, ada 9 kerajaan di sana. Para pendiri negara bingung, ini yang dipilih apa? Karena di sana ada sistem Minang,
ada sistem India, Maharaja, dan ada sistem Islam. Satu Maharaja itu di daerah Perlis dengan saya. Kemudian satu lagi yang lain itu adalah sistem Kesultanan Islam. Mana yang dipilih? Nah, ternyata yang dipilih yang sistem Minang. Maka di Malaysia itu setiap 5 tahun raja itu dipilih gitu, dari 9 kerajaan. Jadi sebenarnya agak kita agak ironis begitu ya. Sementara kita mengambil dari Amerika, Malaysia mengambil dari Minang, gitu kan? Ini kan ironisnya di situ gitu. Nah sekarang sistem Minang ini merupakan sistem Malaysia ini paduan antara Katumanggungan, mereka menyebut begitu. Jadi ini ada peristiwa yang agak memalukan bagi saya. Tahun 2018 saya menjadi pembicara di World Education Legal Education Congress. Ya. Saya kemudian dari Asia itu saya, dari Indonesia, kemudian Malaysia, satu lagi dari India. Nah yang dari Malaysia itu mengatakan begini, sistem ketatanegaraan kami, Malaysian Constitutional System itu berbasis pada sistem perpatih dan ketemanggungan. Sistem perpatih berasal dari Minangkabau, sistem ketemanggungan dia menyebut berasal dari Palembang. Nah, saya menjelaskan bahwa negara Indonesia menganut sistem presidensial yang kita ambil adopsi dari Amerika. Coba, kan memalukan sebenarnya. Saya sampai tidak tahu harus meletakkan muka di mana, karena mereka berbicara tentang Indonesia, Malaysia berbicara tentang Indonesia, kita berbicara dari Amerika, gitu kan. Nah ini model Minang ini menarik karena dia memadukan antara 3 sebenarnya, hampir sama dengan Inggris, perpatih ya, raja dipilih, tapi juga ada aristokrasinya, tetap mempertahankan monarki, dan mereka ada berparlemen, gitu. Jadi ada parlemennya. Singapura hampir sama sebenarnya, tapi karena di sana tidak ada raja, maka presidennya dipilih dari 3 etnis, bergilir. Sekarang kalau tidak salah Melayu, ya. Jadi Melayu, kemudian India dan Tionghoa. Saya sempat tahun 2002 keseringan saya sempat bicara sama salah satu anggota PAH di MPR. Saya bilang ada baiknya juga pola Malaysia, pola Singapura kita tiru. Maksudnya begini, presiden itu bergilir aja lah. Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur, 5 tahun gitu. Jadi kemungkinan orang Papua bisa jadi jadi presiden, orang Bali bisa jadi presiden, orang Aceh bisa jadi presiden. Bukan cuma orang Jawa yang jadi presiden. Tapi Perdana Menteri, nah itu boleh dipilih berdasarkan kekuatan partai. Gitu. Saya bicara begitu. Tapi saya masih ingat ada salah satu guru besar mengatakan itu ada istilahnya, ya, tidak bisa, itu tidak relevan, gitu kan? Lalu saya tanya, ada nggak risetnya? Tidak ada. Jadi memang basisnya bukan riset, karena basisnya mungkin ada faktor lain lah. Nah, yang terakhir, bagaimana dengan konstitusi kita? Sebenarnya dalam Undang-Undang Dasar 45 naskah asli itu ada paduan yang menarik. Satu sisi, ya, supremasi MPR itu memberikan ruang bagi demokrasi partisipatif, demokrasi representatif berkembang di luar Jawa. Tapi sisi lain, jabatan presidensial bukan Perdana Menteri itu memberikan satu sistem kepemimpinan yang kuat sebagaimana di Jawa. Jadi ini sebenarnya paduan yang sebenarnya sangat baik, ya. Cuma sayang setelah amandemen kita tahu kan ada perubahan yang sangat drastis, kita cenderung mengambil pada pola sistem presidensial model Amerika. Saya kira demikian Pak Irwan, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menarik fondasi tradisi kita yang dia sampaikan tadi. Kemudian kita minta kepada narasumber kita yang kedua, Prof. Hanif Nurfalis. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Irwan. Ya, saya coba mudah-mudahan nggak diganggu lagi nih Pak ya. Tampaknya ini ada, ada hacker yang, ya, Pak ini speech-nya tidak heads ya, tapi right ini. Ya, tulisan kebencian ini Pak. Waduh, luar biasa ini ya. Aduh, mudah-mudahan nggak diganggu, mudah-mudahan aja ini. Kok kita bicara tradisi kenegaraan, kok ada yang syirik ini?
Biasa lah. Ya, Prof. Ya, Prof. Ini. Tampaknya personal ini. Ini gara-gara bicara Prof. Aidul. Prof. Aidul ini. Iya, dia Udah bisa dilihat, Prof. Dari Mahuma ini, wah iya. Ini belum kelihatan nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semuanya. Yang saya hormati Prof. Aidul, Prof. Wayan, dan teman-teman semuanya yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya bergembira sekali bisa sharing sebuah gagasan, dan ini dari riset saya. Barangkali ini juga nanti bisa diberikan masukan-masukan, karena bagaimanapun sebuah riset juga tetap ada keterbatasannya, ya. Jadi saya sebetulnya riset saya tentang desa, tetapi karena desa itu kemudian juga dihubung-hubungkan dengan kesatuan masyarakat hukum adat, begitu akhirnya ikut tercover juga itu, ya. Jadi di sini judulnya adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagai sumber nilai dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Nah, jadi di sini saya membaca dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang sudah amandemen itu pasal 18B ayat 2. Di situ dikatakan begini, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Nah, sekarang pertanyaannya kan gini. Sekarang objek materialnya itu apa itu, ya? Materinya yang disebut dengan kesatuan masyarakat hukum adat itu apa itu? Nah, itu yang apa namanya? Diskusi saya di situ gitu, ya. Jadi barangkali mungkin berbeda dengan Prof. Aidul, mohon maaf ya. Tapi ini adalah riset saya baik lapangan maupun juga literatur. Yang saya baca adalah bukunya Van Vollenhoven yang judulnya adalah Het Adat Recht van Nederlands India, itu tahunnya 1907 ya, itu buku lama sekali. Dia tulis setelah beliau menyampaikan pidato dalam pengukuhan guru besarnya di Universitas Kerajaan Leiden. Nah, jadi oke, terus ya. Terusnya kesatuan masyarakat hukum adat itu apa itu? Nah, kemudian secara ringkas saya katakan bahwa itu tentang komunitas sebetulnya itu. Jadi tidak ngomong pemerintahan, tapi ngomong komunitas, ya. Gemeenschap, itu adalah hukum, gemeenschap itu komunitas. Jadi yang ditulis oleh Van Vollenhoven itu adalah gemeenschap. Jadi komunitas yang di Indonesia yang dituangkan oleh Van Vollenhoven. Jadi kalau kita ngomong tentang itu, maka dialah yang sebetulnya yang memang yang ngomong tentang kesatuan masyarakat hukum adat itu, gitu ya. Jadi kalau kita merujuk ke yang lain, saya kira kurang tepat ya, karena ya penemunya dia gitu. Jadi contohnya begini, kalau misalnya kita ngomong tentang teori tentang crack misalnya ya, pesawat itu. Retakan pesawat itu ahlinya ada Habibie, ya kita bacalah bukunya Habibie gitu kan ya. Nah ini juga begitu. Jadi kalau kita ngomong tentang Gemeenschap itu, siapa orangnya? Adalah Van Vollenhoven, bukunya ada ya. Nah sekarang itu apa itu? Nah itu saya baca dalam bukunya Van Vollenhoven, itu adalah ada untuk memahami tentang itu kesatuan masyarakat adat itu ada tiga konsep yang harus kita pahami sebagai satu kesatuan. Nggak bisa lepas-lepas begitu, ya bisa. Jadi kita harus paham tentang tiga konsep itu. Yang pertama adalah Gemeenschap itu sendiri. Yang kedua adalah Beschikkingsrecht. Yang ketiga adalah adat rechtgeringen. Nah, Gemeenschap itu apa maksudnya? Itu adalah komunitas yang terikat dan mematuhi hukum adat. Itu kata kuncinya. Jadi itu ngomong tentang komunitas yang terikat dan mematuhi hukum adat. Kalau ada komunitas yang tidak mematuhi, tidak terikat dan tidak mematuhi hukum adat, bukan kesatuan masyarakat adat. Kemudian yang kedua, yaitu Beschikkingsrecht. Apa maksudnya? Komunitas-komunitas itu yang terikat dan mematuhi hukum adat itu mempunyai tanah sebagai tempat penghidupannya.
Jadi dia punya tanah. Tanah itu adalah tanah tempat penghidupan. Dan tempat penghidupan itu bentuknya adalah apa namanya, subsisten. Jadi bukan sebuah tanah industri, itu bukan, tapi adalah tanah yang diusahakan dengan model namanya subsisten, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dia. Ya, dia nanam di situ, minum di situ, kemudian diambil hasil buminya itu untuk makan sehari-hari, kemudian diatur secara bersama. Nah, tanah itu kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu macam-macam. Ada yang menerjemahkan dengan tanah pusaka, ada yang menerjemahkan dengan tanah dengan hak pertuanan, ada lagi yang menerjemahkan dengan tanah ulayat, ya macam-macam. Tapi dalam bahasa aslinya adalah basiking reh. Kemudian yang ketiga adalah adat reh keringen. Itu maksudnya apa? Jadi komunitas yang terikat dan mematuhi hukum adat itu punya wilayah tertentu. Nah, kemudian Van Vollenhoven itu menyebut ada 19 lingkaran berlakunya hukum adat itu. Itu adalah lingkaran yang sangat besar. Nah, lingkaran-lingkaran berlakunya hukum adat itu yang kecil namanya adalah rehku. Jadi kayak nagari itu bukan tidak masuk adat reh keringen, tapi masuk rehgunya itu. Termasuk kemudian di Jawa itu ya. Nah, itulah kalau kita mengacu kepada tulisannya Van Vollenhoven tentang kesatuan masyarakat hukum adat. Oke, terusnya. Nah, muridnya Van Vollenhoven di Indonesia itu adalah Terhar. Dan dia mengadakan satu riset ya. Dan juga nulis dalam bukunya Beginselen van Adat Reh itu. Nah, dia membuat definisinya agak operasional. Yaitu apa itu? Yaitu suatu masyarakat yang terdiri dari gerombolan, gitu maksudnya komunitas itu ya, yang bertalian satu sama lain. Ini terjemahan oleh Puspo Yudo ini ya, bahasa aslinya bahasa Belanda, tapi kemudian diterjemahkan oleh orang Indonesia. Sehingga menjadi seperti ini ya, yang bertalian satu sama lain terhadap alam yang tak kelihatan mata. Jadi hidupnya dia itu adalah punya hubungan batin dengan alam gitu ya, terhadap dunia luar dan terhadap alam kebendaan. Maka mereka bertingkah laku sedemikian rupa sehingga untuk mendapat gambaran yang sejelas-jelasnya gerombolan tadi disebut masyarakat hukum, Rechtgemeenschap itu ya. Dalam pergaulan hukum, maka mereka yang merasa menjadi anggota daripada ikatan itu bersikap dan bertindak sebagai satu kesatuan. Jadi mereka merasa sebagai satu kesatuan, dia terikat dengan alamnya, dia kemudian membentuk satu masyarakat itu. Kemudian dalam beberapa orang berbuat apa, semuanya beruntung atau merugi. Jadi ini di dalam sosiologi namanya komunal ya. Jadi kesukuan atau komunalisme atau tribe itu, model-model komunal, model tribe adalah satu aturan batin yang menyebabkan bahwa beberapa orang atau golongan orang mempunyai hak mendahulu, hak lebih atau kekuasaan, adalah barang, tanah, air, tanaman, kuil, dan bangunan yang harus dipelihara bersama-sama oleh anggota ikatan. Kekuasaan gaib yang hanya mereka sendiri yang mengambil manfaatnya dengan mengecualikan yang lain. Jadi orang lain nggak boleh ikut-ikutan. Karena tertutup mereka ya. Ya. Kekuasaan gaib yang hanya mereka sendiri yang mengambil manfaatnya dengan mengecualikan yang lain ya. Tadi tiada seorang yang punya pikiran atau timbul angan-angan akan kemungkinan membubarkan gerombolan itu. Jadi mereka kesatuan itu tidak ada yang ingin membubarkan, tetap menyatu satu ya. Yang mungkin buat seorang hanya keluar dari gerombolan atau melepaskan diri dari rangkaian, itu pun hanya mungkin terhadap persekutuan yang adanya tergantung dari daerahnya. Nah inilah jadi definisi operasionalnya tentang Rechtgemeenschap itu yang ditulis oleh Terhar. Kemudian terusnya, lah ini orang Indonesia ini ya, ini juga salah satu muridnya dari Van Vollenhoven.
Supomo mengatakan begini, bahwa di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkat rakyat jelata terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan-golongan ini mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal. Dan orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupan dalam golongan sebagai yang sewajarnya. Hal menurut kodrat alam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran golongan itu. Golongan manusia tersebut mempunyai pula pengurus sendiri dan mempunyai harta benda, milik keduniaan, dan milik gaib. Jadi mereka punya benda-benda yang sifatnya itu kebendaan duniawi, juga punya benda-benda gaib, ya. Kayak misalnya keris-keris, misalnya kalau di Baduy itu dia punya namanya kolenjer. Itu tuh sebagai satu alat yang bisa meramal masa depannya dia, katanya begitu. Ya, saya riset di sana. Kemudian di dalam hukum internasional, kesatuan masyarakat hukum adat itu dikenal dengan namanya tribal people, ya, atau indigenous people. Itu diatur di dalam ILO, ya, International Labour Organization, itu miliknya PBB. Di dalam konvensi ILO nomor 69 tahun 189 itu dikatakan bahwa namanya, ya, kesatuan masyarakat adat itu, ya, adalah satu entitas yang independen gitu, ya, yang dia itu adalah berbeda, ya, dengan satu komunitas nasional gitu, ya, yang kemudian dia memiliki satu regulasi, satu aturan main berdasarkan hukum adat dan tradisi hukum yang mereka sendiri yang membuat, ya. Dan itulah yang dirumuskan oleh ILO, dan itu pun juga sudah ada deklarasi PBB tentang itu, tentang the rights of indigenous people itu tahun 2007, ya. Dan Indonesia salah satu adalah meratifikasi tentang itu, tentang the rights, Declaration of United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People itu tahun 2007, ya. Oke, terus. Nah, kemudian ada di Indonesia ada namanya Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara, itu membuat definisi begini. Yang itu sebetulnya adalah merupakan ringkasan dari definisi yang disampaikan dari ILO tadi, yaitu komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul luhur secara turun-temurun di atas satu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, bukan hukum negara, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. Jadi yang mengelola itu adalah lembaga adat, bukan lembaga buatan negara. Oke, terus. Ya, kemudian putusan MK itu agak simpel begitu, tapi intinya sama, yaitu adanya kelompok-kelompok teratur menetap di satu wilayah tertentu, mempunyai pemerintahan sendiri, gitu, ya, dan memiliki benda-benda material dan imaterial. Oke, terusnya. Nah, sekarang petunjuknya apa kalau begitu itu, ya, yang namanya kesatuan masyarakat hukum adat itu apa? Yaitu masyarakat organik. Maksudnya masyarakat itu punya organisasi, punya fungsi-fungsi untuk mengatur dirinya. Masyarakat organik yang terikat dan mematuhi hukum adat. Masyarakat organik itu harus terikat dan mematuhi hukum adat, ya, yang hidup pada wilayah tertentu tadi, yaitu sebut namanya adalah adat Rah-Kiringan tadi, memiliki tanah komunal, basic reh tadi, sebagai tempat penghidupan, jadi dia hidupnya di situ, dan memiliki benda material dan imaterial bersifat gaib, ya, jadi mereka punya benda-benda gaib, ya, benda materialnya yang macam-macam, ya. Itu adalah clue tentang kesatuan masyarakat hukum adat. Oke, terus. Ya. Nah, sekarang saya diminta untuk ini untuk bicara tentang nilai-nilai apa yang ada pada masyarakat hukum adat itu. Nah, saya mencoba mengidentifikasi
Karena masyarakat itu masyarakat yang sudah kuno sekali, yang sekarang ini barangnya di mana itu saya hanya ketemu di Baduy. Di Baduy di Baduy Jawa Barat ya, di Kabupaten Lebak. Sementara tempat lain itu saya sudah tidak menemukan itu ya, hanya itu cerita. Karena perlu saya sampaikan bahwa penelitian Van Vollenhoven itu hanya dengan data sekunder sebetulnya. Dia tidak data primer. Van Vollenhoven itu tidak pernah ke Indonesia. Dia hanya pernah ke Jakarta, ke Batavia itu untuk jalan-jalan, bukan untuk riset. Datanya Van Vollenhoven itu data yang diambil dari laporan-laporan para sending dan misionaris. Itu ditulis pada awal abad ke-19, bahkan sebelumnya. Ya, ditambah dengan laporan-laporan dari mahasiswanya yang kuliah di Leiden sana, itu mahasiswa dari Indonesia. Jadi nggak data lapangan itu data-data sekunder semua sebetulnya ya, sehingga itu hanya untuk masyarakat masa lalu sebetulnya ya. Lah oleh karena itu ketika saya riset di Baduy di sana masih ada itu, masyarakat itu masih ada di sana, maka nilai yang bisa kita ambil adalah memang itu masyarakat komunal ya, sangat guyup mereka itu ya, sangat satu ikatan itu luar biasa. Di sana tidak ada kejahatan apapun, pencuri tidak ada, ya, menipu tidak ada, selingkuh tidak ada di sana. Kemudian nipu juga ada di sana ya, itu ini ya. Karena semua itu terikat dan mematuhi hukum adat ya. Kalau ada masyarakat Baduy itu yang melanggar hukum adat, maka risikonya berat. Apa risikonya? Dia akan dikeluarkan dari komunitas Baduy itu, gitu ya. Kemudian tanah yang dikuasai untuk kepentingan bersama, sebagai tanah pusaka, atau tanah pertuanan, atau tanah ulayat. Nah, inilah yang disebut dengan komunalisme atau komunisme itu. Jadi kalau ingin tahu masyarakat komunis di mana? Di Baduy ada. Nggak usah jauh-jauh ke Soviet dan bubar. Di Cina itu enggak, itu bohong-bohongan itu. Jadi kalau ingin tahu ya sama rata sama rasa milik bersama itu ada di Baduy itu ya. Jadi prinsip komunisme itu ada di sana. Dalam arti tadi ya, dalam arti adalah hidup kebersamaan ya, bukan sebuah ideologi, bukan. Kemudian mempunyai susunan pemerintahan asli berdasarkan hukum adat, bukan berdasarkan hukum tata negara. Jadi di Baduy itu ada puun, ada jaro, ada goreng serat, ya, ada apa lagi ya namanya itu. Di buku saya tulis semuanya itu. Itu buatan mereka sendiri, nggak ada campur tangan. Yang namanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa itu nggak bisa masuk ke sana. Karena itu memang itu adalah memang kesatuan masyarakat hukum adat yang terikat dan membuat hukum adat ya, dan tertutup ya, orang luar nggak bisa masuk ya, dan sulit menerima perubahan. Jadi di Baduy ini Bapak Ibu, kalau Bapak ke sana, anak-anak Baduy itu sampai hari ini tidak boleh memakai sepatu, apalagi sandal nggak boleh, sepatu nggak boleh ya. Memakai pakaian seperti saya ini nggak boleh, harus memakai pakaian adat. Kalau melanggar, dia akan dikeluarkan, ya. Dan nggak boleh sekolah. Saya tanya sama puunnya, kok nggak boleh sekolah? Mengapa Pak Puun gitu ya? Dia jawab, melanggar adat. Selesai kan? Jawabannya melanggar adat. Kemudian kalau televisi nggak boleh, ya. Telepon, listrik, semuanya nggak boleh karena itu melanggar adat. Nah, itu tertutup, ya. Sulit mencari perubahan karena sampai sekarang itu masih seperti kita melihat satu komunitas yang hidup pada abad ke-17 kali atau abad ke-16 ya. Rumahnya juga masih sederhana semuanya. Oke, terusnya. Ya, terus slide berikutnya. Nah, sebelumnya. Nah, ini riset saya ini Pak ya. Jadi saya itu penasaran sebetulnya, ya karena banyak orang mengatakan bahwa nagari itu adalah kesatuan masyarakat adat. Kemudian gampong itu katanya juga kesatuan masyarakat adat.
marga juga begitu ya. Ternyata setelah saya telusur, saya riset ya, ternyata itu sudah diatur dengan hukum positif semua itu ya. Padahal kata kunci yang namanya kesatuan masyarakat adat itu adalah terikat dan mematuhi hukum adat. Negara nggak boleh masuk di situ gitu. Tapi kemudian ketika saya riset, di Jawa itu sudah diatur dengan inline Hementi Ordonansi, undang-undang tentang Hementi Pribumi tahun 1906 ya. Kemudian di Padang itu tahun 1918 itu juga sudah diatur dengan hukum tata negara. Kemudian juga di Bangka itu juga sudah diatur. Di Palembang juga sudah diatur. Kemudian juga di di Tapanuli juga diatur dengan hukum tata negara. Ya, di Ambon juga sama. Ya, kemudian juga yang terakhir ini di Belitung juga diatur dengan hukum tata negara semua dengan ordonansi ya. Terusnya. Ya, terusnya di Borneo juga diatur dengan ordonansi ya. Kemudian di Bengkulu maksudnya juga diatur dengan ordonansi. Di Manado juga diatur dengan ordonansi. Dan semuanya diatur dengan ordonansi. Nah, kalau satu organisasi, satu lembaga kemasyarakatan diatur dengan hukum positif, itu bukan kesatuan masyarakat hukum adat. Karena kesatuan masyarakat hukum adat itu diatur dengan hukum adat. Ya, nah itulah yang temuan saya. Silakan nanti bisa menjadi perdebatan. Ya, ini kan namanya temuan itu kan terbuka sekali. Ya, bisa didebat, bisa dibicarakan ya. Oke, terusnya sekarang. Ya, nah sekarang penelitian dari para ahli yang meneliti tentang itu, tentang kesatuan masyarakat adat yang ditemukan oleh Van Vollenhoven itu, saya membaca bukunya Lucian Adam. Judulnya adalah The Autonomy Indonesian Drop. Saya baca itu ya. Apa kesimpulannya? Lucian Adam ini orang Indonesia, Pak. Beda dengan Van Vollenhoven. Van Vollenhoven itu orang Belanda. Dan dia tidak pernah di Indonesia. Kalau Lucian Adam itu adalah orang Indonesia, kelahiran Situbondo. Hanya keturunan Belanda dia. Dan dia pernah menjabat di birokrasi itu mulai dari kontrolir setingkat perdana itu ya. Terus sampai menjadi residen, pernah menjadi pelaksana gubernur. Ya. Pernah menjadi pelaksana raja Sri Sultan Hamengku sebelum terpilih. Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Nah, itu pelaksananya adalah Lucian Adam ini. Jadi dia tahu persis keadaannya itu. Lihat di dalam bukunya itu, kemudian dia mengatakan bahwa kesatuan masyarakat adat yang ditemukan Van Vollenhoven itu sudah nggak ada, sudah rusak, ya, karena sudah diatur dengan hukum tata negara. Kemudian penelitian Afadal, judulnya Runtuhnya Gampong di Aceh, sama. Apalagi tahun 2008. Orang tahun 2024 aja sudah nggak ada kok, ya. Nah, ini juga begitu. Penelitian dari Afadal ini di Aceh itu hanya namanya doang. Namanya sih Gampong. Tetapi isinya apa? Isinya itu adalah organisasi bentukan negara, ya. Fungsinya, tugasnya, tata kerjanya, mekanisme kerjanya, itu semua adalah organisasi bentukan negara. Nggak ada hubungannya dengan adat-adat, nggak ada, ya. Kemudian penelitian yang Yandoya Karya, judulnya Abih Tandeh, masyarakat desa di bawah rezim Orde Baru. Sama, Abih Tandeh itu saya tanya, apa itu artinya? Habislah sudah katanya. Sudah nggak ada. Kemudian penelitian Suwacana, transformasi demokrasi dan otonomi desa. Itu pun sama, ya, nggak ada itu. Yang namanya kesatuan masyarakat adat itu sudah nggak ada.
Kemudian Asrinaldi dan Yosrisal, itu judulnya adalah Kuasi Otonomi pada Pemerintahan Rendah Nagari Simarosok di Sumatera dan Desa Ponjong di DIY. Apa temuannya? Nggak ada juga, Pak. Itu semua hanya namanya doang, ya. Nagari itu oke lah, itu nama adat. Tetapi di dalamnya itu nggak ada adatnya. Dalam arti sistem pemerintahannya, Pak, ya. Ya, kalau ada adatnya masih. Kemudian ini mahasiswa saya, bimbingan saya, Bupati Agam, namanya Pak Indra Catri. Beliau mengambil S3 di PDN, salah satu pembimbingnya adalah saya. Ya. Judulnya adalah Analisis Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Nagari di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Apa temuannya? Saya tanya, Pak, ada nggak nagari? Dia tertawa. Saya ledek kemudian, gimana Pak? Ini berandai-andai Pak Bupati. Bisa nggak nagari yang sekarang yang sudah ada adat-adatnya itu balikin lagi ke nagari zaman dulu? Apa jawabannya? Kalau barangkali ini mendengarkan ini karena tadi saya lihat ini Pak Kepala Bapedanya Agam ada. Beliau jawabnya begini, Pak Hanif ya, kalau hujan sudah turun ke bumi maka tidak bisa dibalikin ke langit katanya. Ini kata-kata beliau nih, Pak Bupati Agam Indra Satri itu ya. Jadi kalau kita ngomong tentang kesatuan masyarakat itu hanya kayak kita kalau bahasa kelakar gitu ya. Itu kayak kalau orang Betawi itu kayak ngomong itu bemo itu ya. Bemo itu becak tapi mobil gitu ya. Jadi itu becak tapi dalamnya mobil. Jadi bukan becak itu. Karena mobil itu sebetulnya. Iya. Oke, terusnya. Nah, sekarang pertanyaannya ini. Saat ini masih adakah kesatuan masyarakat hukum adat itu? Saya menemukan di Baduy masih ada. Di luar Baduy saya belum menemukan. Barangkali teman-teman ini yang concern dengan dunia itu, ya silakan saja diteliti. Barangkali masih ada. Tetapi yang saya ketemukan itu hanya di Baduy, itu di Jawa ya. Itu masih ada, masih utuh. Silakan Bapak datang ke sana. Saya punya key person yang bisa bisa beri informasi di sana dan masih utuh yang namanya kesatuan masyarakat adat sebagaimana yang disampaikan oleh Van Vollenhoven itu ada di sana. Terusnya sekarang ya. Nah, di sini ini Pak, ya. Saya ini kemudian ini banyak yang saya sebut namanya kelompok misleading, melenceng. Kelompok misleading itu begini maksud saya ya. Jadi masih percaya begitu bahwa desa, nagari, kampung, marga, negeri dan lain-lain yang disebut oleh Van Vollenhoven sebagai kesatuan masyarakat adat. Menurut saya itu misleading ya. Karena apa? Karena semua itu sudah diatur oleh negara. Semua itu sudah menjadi ya di dalam namanya tesisnya Schmitter namanya adalah state corporatism. Jadi ada satu organisasi politik yang diatur negara, hanya namanya doang, namanya desa di Jawa, nagari di Sumatera, kampung di Aceh, marga di Palembang, negeri di Manado. Itu namanya doang. Jadi kayak bemo tadi, becak tapi tadi mobil ya. Kemudian ada lagi ya, masyarakat yang masih melakukan upacara adat, itu pun juga disebut sebagai kesatuan masyarakat adat. Itu misleading, bukan itu yang dimaksud Van Vollenhoven, bukan itu. Kemudian desa ada di Bali itu sebagai kesatuan masyarakat adat, bukan. Desa ada di Bali itu desa yang diatur dengan tataran agama Hindu, ya. Padahal yang dimaksud oleh Van Vollenhoven bukan itu. Itu adalah satu komunitas yang terikat dan mematuhi hukum adat, bukan hukum agama Hindu, bukan, ya. Jadi itu bukan menurut saya sih, tapi silakan ya nanti diskusi ya. Kemudian masyarakat yang pada waktu tertentu memakai pakaian adat, misalnya orang Sumatera itu kemudian ada upacara penganugerahan tokoh adat, datuk siapa begitu kan. Nah, kemudian memakai pakaian adat. Nah, itu katanya satu masyarakat adat. Itu menurut saya misleading itu ya. Oke, terusnya ya.
Nah, kemudian ini Pak, saya sebut namanya kelompok romantisme masa lalu dan afatisme. Jadi dia itu berromantisme. Masa lalu itu adalah indah, ideal gitu ya. Afatisme itu adalah pemuja-muja ya, adat-adat kuno ya. Adat kuno itu semuanya bagus gitu kan. Dia selalu membuat satu tesis ya, bahwa bangsa Indonesia sudah mempunyai sistem kesehatan yang toto terentem Kartoharjo Lojinawi sejak zaman Majapahit, Aceh, Pagaruyung, Demak, Mataram, dan kerajaan lokalnya lain. Yang dibuktikan dengan adanya namanya desa, nagari, redak bengek itu sebagai kesatuan masyarakat adat, gitu kan? Nah, oleh karena itu desa, nagari, kampung, marga, negeri, dan lain-lain yang disebut Van Vollenhoven harus dikembalikan sebagaimana asalnya. Ya nggak bisa, kata Pak Indra Satri, bahasanya tadi ya, ketika hujan sudah turun ke bumi, pantang dikembalikan ke langit, ya kecuali pakai matahari Pak, disedot ya. Tapi nggak bisa itu Pak ya. Itulah yang saya kritik di dalam para pembuat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa itu. Karena itu menurut saya itu kelompok romantisme masa lalu. Ya nggak bisa saya bilang begitu. Ya berantem lah, debat maksudnya ya. Saya katakan itu nggak mungkin ya. Karena itu sudah berubah ya. Karena desa nagari itu sejak zaman Belanda itu sudah diatur oleh hukum positif, tidak diatur lagi dengan hukum adat itu, Pak ya. Oke, kemudian terusnya, nah ini kelompok pencari rente ini ya, saya diskusi berat ini dengan salah satu pejabat tinggi di Kemendagri itu ya. Beliau bertanya dengan saya, Pak, memang ada Pak namanya kesatuan masyarakat hukum adat itu yang dia punya namanya tanah-tanah adat macam-macam, memang ada nih. Saya nggak tahu Pak, saya bilang gitu. Setahu saya nggak ada. Loh ini banyak ini orang-orang LSM, pejabat, ada mantan aktivis LSM, ada bekas politisi, ada bekas pejabat macam-macam itu Pak. Ini menuntut supaya ada satu desa tertentu dijadikan desa adat. Di mana itu Pak? Di sini, di sini, di sini, di sini. Nah sekarang ini aja lah. Sekarang tolong Bapak baca pasal 96 Undang-Undang tentang desa itu. Nah, tolong dibaca sama-sama. Di situ dikatakan bahwa ya yang bisa dijadikan desa adat itu adalah kesatuan masyarakat hukum adat. Nah, kalau kesatuan masyarakat adat itu tidak terpenuhi di dalam desa itu, berarti itu bukan KMHA. Saya bilang gitu kan Pak. Iya. Oke silakan aja Pak. Adakan satu riset sana. Adakan riset lah ternyata. Dia tertawa akhirnya. Wah iya betul Pak. Ini bohong-bohongan semua katanya. Itu nggak ada Pak. Itu hanya namanya doang kata salah satu pejabat ya. Eselon 1 di Kementerian Dalam Negeri ya. Tidak perlu saya sebut namanya. Tapi itu jelas bisa ya. Karena diskusi panjang lebar dengan saya. Yang akhirnya usulan-usulan dari berbagai daerah untuk mengakui desa adat kemudian dibatalkan karena hasil risetnya nggak ada Pak, itu Pak ya. Itu hanya namanya doang ya. Nah, karena kemudian beliau memberi tahu kepada saya, oh ternyata itu memang ada Pak, ada orang-orang pencari rente di situ. Jadi orang berjuang di situ itu ingin ya negara itu memberikan tanah-tanah yang diklaim sebagai tanah ulayat itu kepada masyarakat hukum adat. Tetapi nanti yang ngelola mereka katanya begitu. Masyarakat adatnya nggak tahu apa-apa. Nah itu kan jadi kacau negara ini kalau seperti itu. Jadi mereka itu hanya memanfaatkan ya pasal 18B ayat 2 itu gitu. Dan ini menurut saya aduh ini gimana negara kayak begini nih. Ya. Oke, terusnya penutup ya. Jadi bahwa negara wajib mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat. Oke, clear. Karena itu adalah perintah konstitusi diatur dalam pasal 18 ayat 2. Kemudian nilai-nilai yang bisa diadopsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah tadi nilai guyub, kebersamaan gitu ya.
Kalau yang nilai yang lain itu apa ya? Saya nggak tahu itu ya, karena itu masyarakat tertutup sebetulnya ya, dan dia sulit berubah ya. Kemudian di dalam jurnal kebudayaan yang ditulis oleh Prof. Selo Sumarjan tahunnya 2010, beliau menjelaskan begini, bahwa kesatuan masyarakat adat itu masih ada berupa tribe, berupa suku kecil di pedalaman yang sangat jauh dari kota kecil. Jadi beliau ada gambarnya begitu ya. Masyarakat itu berkembang ya. Itu yang ada yang kota besar, kemudian kota sedang, kemudian kota menengah, kota sedang, kota kecil, dan kemudian di luar itu gambar itu namanya tribe. Yaitu yang dia sebut namanya kesatuan masyarakat adat itu ya. Nah, kemudian di Jawa setahu saya, riset saya, hanya tinggal satu, yaitu masyarakat Baduy Dalam. Di luar Jaya saya nggak tahu. Nah, ini tugas teman-teman yang concern dengan kesatuan masyarakat hukum adat. Saya kira itu, Pak. Ini provokatif memang ini ya, supaya terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Prof. membedah sedang dalam ini KMH ini. Ibu, Bapak-Bapak, acara kita pada malam ini untuk selanjutnya ini sehingga pesan dari host kita tadi untuk seluruh kamera kalau bisa dihidupkan. Selamat bergabung ini Pak Yandu Zakaria, beliau disebut tadi oleh Pak Profesor. Baik, selanjutnya kita minta kepada Profesor Wayan, silakan Prof. Terima kasih, selamat malam Pak Iwan dan juga Prof. Aidul Azhari yang sudah memberikan pemahaman tentang ketatanegaraan dalam konteks kehidupan adat ya, dari Prof. Hanif yang sudah bingung mencari atau menemukan kesatuan masyarakat hukum adat. Juga saya sampaikan selamat malam kepada Dr. Sulastyono dari Fakultas Hukum UGM, ada Prof. Hegel, ya. Ada juga Bang Yando, selamat malam semuanya, peserta semuanya selamat malam ya. Gitu. Apa yang sudah disampaikan oleh dua pembicara terdahulu itu sungguh memperluas pengetahuan saya di bidang kesatuan masyarakat hukum adat dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara. Judul yang disampaikan kepada saya, tradisi kehidupan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali sebagai sebuah pengalaman gitu. Mudah-mudahan ini nanti bisa memperkaya kita untuk memahami kesatuan masyarakat hukum adat itu. Saya mulai dari merespon sedikit apa yang disampaikan oleh Prof. Hanif tadi, yang agak susah menemukan kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia, karena kalau kita mengacu kepada katakanlah persyaratan yang disampaikan oleh yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven, Terhar, Supomo, dan lain sebagainya, akhirnya Prof. Hanif berkesimpulan agak susah menemukan. Bisa ya. Bisa. Yang saya sampaikan tadi bisa didengar? Kalau bisa diulang, Prof. Yang sebelum tadi. Terkait dengan Prof. Hanif ini. Ya. Kita disabotase, Prof. Di YouTube juga, di FB kita disabotase juga, Prof. Iya. Jadi saya ulangi ya, ini ada Prof. Aidul Azhari yang sudah memberikan pemahaman yang cukup baik tentang kehidupan adat dalam konteks ketatanegaraan. Kemudian juga dari Prof. Hanif itu sudah memberikan penjelasan tentang kesatuan masyarakat hukum adat itu seperti apa sebenarnya. Kalau kita mengacu kepada pendapatnya Van Vollenhoven, Terhar, Supomo, dan lain-lainnya. Saya juga sampaikan
Selamat malam kepada Dr. Sulastyono dari UGM, ada Prof. Kegel dari UNHI, kemudian Bang Yando Zakaria juga ikut gabung, dan semua peserta. Saya sampaikan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, saya mulai dengan kebingungannya Prof. Hanif untuk menemukan kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia. Yang kalau mengacu kepada kriteria yang disampaikan oleh Van Vollenhoven, Ter Haar, kemudian Spomo, sekarang agak susah menemukan. Mungkin yang ada hanya di Baduy. Itu yang disampaikan tadi oleh Prof. Hanif itu. Tetapi bagi saya tidak susah menemukan kesatuan masyarakat hukum adat ada di Bali. Yang diragukan tadi oleh Prof. Hanif itu namanya desa adat itu. Kesatuan masyarakat hukum adat di Bali disebut desa adat itu. Dulu juga sempat disebut desa pekraman, tetapi hakikatnya sama. Jumlahnya sampai sekarang itu 1.493 kesatuan masyarakat hukum adat di Bali. Jadi desa adat atau kesatuan masyarakat hukum adat di Bali itu bukan dibentuk untuk memenuhi kriteria yang sudah ada, bukan sengaja diadakan untuk mengikuti atau sejalan dengan undang-undang tentang desa, bukan itu. Gitu. Kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang disebut desa adat gitu, sudah ada sekitar abad ke-8, Masehi. Gitu. Jadi jauh sebelum kehadiran atau kedatangan Kerajaan Majapahit ke Bali pada abad ke-14. Desa adat sebelum kedatangan Majapahit ke Bali itu disebut Banwo atau Wanwo. Apa isinya? Isinya persis seperti yang disampaikan oleh Van Vollenhoven, Ter Haar maupun Spomo. Ada masyarakatnya, ada hidup di wilayah tertentu, ada tanahnya menjadi kekayaan desa adat yang disebut kalau di Bali namanya tanah desa. Kemudian ada organisasinya, ada pengurus pasti, gitu. Dan tidak ada niat bagi warganya untuk meninggalkan desa adatnya karena mereka terikat secara skala dan niskala. Skala artinya kenyataan, seperti yang diceritakan oleh Van Vollenhoven, Ter Haar. Niskala itu terikat pada tempat suci yang ada di setiap desa adat. Itu. Jadi sudah ada kesatuan masyarakat hukum adat itu yang disebut Banwo dan Wanwo itu sudah ada sejak zaman Bali kuno. Yang disebut Bali kuno itu sudah bisa dengar? Bisa, Prof. Dengar, Pak. Okay. Dengar. Bisa. Sebelum kedatangan Majapahit ke Bali. Gitu. Jadi, cuman namanya bukan desa adat. Gitu. Nah, lalu apa yang menjadi tujuannya? Kok mereka kumpul-kumpul menjadi satu komunitas yang di dalam bahasanya Van Vollenhoven disebut Regimen Saf itu untuk apa? Itu. Tujuannya untuk ngardi kasukertan skala niskala. Tujuannya untuk menciptakan kedamaian lahir dan batin gitu. Kalau bahasa sederhananya itu tujuannya. Dan ada keseimbangan antara kenyataan dengan alam keyakinan gitu. Atau dalam bahasa yang lain ada keseimbangan antara itu hubungan manusia dengan manusia yang dikenal dengan parhyangan, manusia dengan pawongan atau kemanusiaan sesama manusia, dan manusia dengan palemahan ya lingkungan alam, kekayaannya, tanahnya itu. Gitu. Itu tujuannya. Gitu. Nah sekarang bagaimana kelanjutan nasib kesatuan masyarakat hukum adat di Bali
yang disebut desa adat yang jumlahnya 1493 sampai tahun 2020 ini sesudah datangnya Belanda ke Bali. Bali Utara ditundukkan oleh Belanda tahun 1848. Berlanjut ke Bali Selatan, terutama Badung, tahun 1906 Belanda masuk Bali Selatan. Kemudian ke Bali Timur, ke Kelungkung sekitar tahun tahun 1908 masuk Belanda. Jadi total seluruh Bali dikuasai oleh Belanda tahun 1908. Sekali lagi saya ingatkan, desa adat itu sudah ada sekitar abad ke-8. Sesudah Belanda datang ke Bali, Belanda agak kebingungan melihat situasi desa di Bali. Ini kok ada desa aneh, barangkali gitu pikirannya Belanda itu. Tidak mungkin digunakan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Belanda yang namanya desa adat di Bali itu. Oleh karena itu, begitu seluruh Bali dikuasai oleh Belanda sekitar tahun 1908, Belanda mulai menata desa di Bali. Untuk kepentingan Belanda tentunya. Belanda tetap membiarkan desa adat itu hidup dengan urusannya seperti apa adanya di sekitar hukum adat Bali dan agama Hindu atau yang dijiwai oleh agama Hindu. Sementara Belanda membuat desa baru yang khusus menjadi perpanjangan tangan pemerintah kolonial Belanda. Urusannya di sekitar masalah administrasi kedinasan. Oleh karena itu, desa yang dibentuk oleh Belanda ini disebut sebagai desa dinas. Jadi itu ceritanya. Sampai sekarang di Bali ada 2 desa. Yang satu namanya desa adat, yang memang telah ada dari zaman Bali kuno. Yang lainnya namanya desa dinas, yang baru ada tahun 1908. Selanjutnya, sudah saya singgung tadi, Belanda membiarkan desa adat hidup dengan aturannya sendiri, dengan tata kelolanya sendiri, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Prof. Hanif. Sementara desa dinas diatur berdasarkan undang-undang pada zaman pemerintah Belanda. Desa dinasnya seperti itu. Sesudah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, desa adat masih tetap bertahan seperti apa adanya, seperti sebelum datangnya Belanda, seperti sesudah ada desa baru yang dibentuk oleh Belanda, masih tetap urusannya di sekitar pelaksanaan adat Bali yang dikenal dengan sebutan Derste. Sementara desa dinas yang dibentuk oleh Belanda tahun 1908 itu dibalik nama oleh pemerintah Republik menjadi desa dinas. Untuk di Bali disebut desa dinas, sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebut desa. Jadi yang disebut desa sekarang ini atau desa dinas di Bali itu sesungguhnya warisan dari pemerintah kolonial Belanda. Sementara desa adat itu berjalan seperti apa adanya dari katakanlah sekitar abad ke-8 sampai tahun 2020 ini. Tetap kekayaannya masih ada, orangnya masih ada, pengurusnya masih ada, hukum adatnya masih ada, dan bukan hukum agama Hindu, agak berbeda ini. Itu. Nah, itulah riwayat singkat tentang 2 desa di Bali. Gitu.
Yang satunya desa adat yang adalah kesatuan masyarakat hukum adat, sementara yang lainnya adalah desa dinas yang adalah bagian dari tatanan kehidupan bernegara. Sebenarnya acara ini kan sudah disinggung tadi juga, kita disuruh menjawab pertanyaan atau PR dari Dr. Wendra, gitu. Nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dari kehidupan kesatuan masyarakat hukum adat untuk kalau mungkin diadopsi dalam tatanan kehidupan bernegara. Saya kira itu yang diminta oleh Dr. Wendra melalui acara ini. Gitu. Tentang hal ini saya ada 2 nilai yang patut kita, walaupun tidak diadopsi secara langsung, paling tidak dijadikan renungan dalam rangka kita menata kehidupan bernegara yang lebih baik. Gitu. Yang pertama soal patitis, ini bahasa aslinya patitis. Kalau dalam bahasa Indonesianya tujuan. Tujuan dari kesatuan masyarakat hukum adat itu. Atau tujuan desa adat di Bali. Yang dimaksudkan adalah ngardi kesukertan skala ni skala. Jadi menciptakan ketertiban dan kenyamanan secara seimbang antara kenyataan dengan keyakinan, atau dalam bahasa lain dirumuskan antara hubungan manusia dengan Tuhannya, antara hubungan manusia sesama manusia, dan tetap menghormati alam semesta. Karena pada hakikatnya unsur yang ada di dalam diri manusia ini sama dengan unsur yang ada di alam semesta ini. Itu kalau menurut keyakinan kami. Oleh karena itu, bila kita menghormati masyarakat hukum adat, bila kita menghormati diri kita sendiri, dengan sendirinya juga wajib menghormati alam semesta ini. Nilai seperti ini layak, kalau tidak diadopsi, layak direnungkan. Untuk kita tidak rakus dalam mengelola negara ini, dalam hubungannya untuk mencapai kesejahteraan semata, tanpa memikirkan keseimbangan alam. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hubungannya dengan dalam tanda kutip kerukunan hidup antara 2 desa yang ada di Bali. Yang satunya kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut desa adat yang sudah ada sejak sekitar abad ke-8 sampai sekarang masih hidup. Kemudian ada desa yang satu lagi yang dibentuk oleh Belanda mulai tahun 1908 itu. 2 desa ini selama ini hidup rukun di Bali. Bukan berarti rukun 100%, bukan itu yang dimaksud. Gitu. Pastilah ada riak-riak ketidakcocokan di antara mereka, tetapi tidak sampai apa? Kalau dalam bahasa yang sekarang itu apa namanya? Tidak sampai ribut lah. Tidak terasa ke permukaan itu. Mereka hidup rukun berduanya. Yang satu menjalankan tugasnya di bidang adat, yang lainnya menjalankan tugas dan fungsinya di bidang administrasi pemerintahan. Sampai sekarang masih berjalan seperti itu. Mudah-mudahan suasana guyub ini, suasana rukun di antara kedua desa ini berlanjut adanya. Saya kira itu yang dapat disampaikan. Untuk selanjutnya, marilah bahan ini kita jadikan perangsang untuk berdiskusi, untuk saling mengisi di antara kita. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Prof. Wayan yang sudah menjelaskan kepada kita bersama. Baik Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, selanjutnya kita minta Dr. Wendra Yunaldi. Silakan Pak Wendra.
Baik, terima kasih Bang Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Makasih Prof. Aidul, Prof. Windia, Prof. Hanif. Saya sebagai yang pengundang mohon maaf karena ada yang apa. Tapi saya berdasarkan laporan host lebih dari 200 kawan yang kita tunda, nggak bisa karena nanti hackernya masuk lagi di yang antri. Tapi di FB masih banyak yang nonton, di YouTube saya sarankan yang apa di YouTube dan di FB yang nonton tapi tidak bisa interaksi langsung. Saya hanya beberapa catatan yang saya miliki adalah kalau kemudian dilihat dari model dari 3 bentuk KMH, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, menurut penelitian menurut KORS ada 3. Pertama itu adalah monarki, yang kedua adalah republikan, dan yang ketiga adalah campuran. Yang monarki ini misalnya dipimpin oleh seorang kepala desa dengan beberapa orang pembantu, misalnya di Jawa, Gampong di Aceh, Desa Melayu di Kalimantan, dan lain-lain. Republikan ini dipimpin oleh sebuah dewan kepala-kepala rakyat seperti di Minangkabau, di mana negeri diperintah oleh suatu kerapatan kepala-kepala atau nenek mama. Di Desa Bali kuno, di mana pimpinan pemerintahan dipegang oleh anggota inti dari perkumpulan desa dan adat. Dan campuran misalnya di Batak, suatu pemerintahan terdiri dari 3 orang kepala dari marga yang terpenting dalam desa, itu marga yang memerintah, marga yang menyediakan kaum wanita, dan marga yang menerima wanita-wanita tersebut dalam pemerintahannya. Kalau kemudian kita lihat, Bang Iwan bisa dibagi, Bang Iwan? Kalau kemudian lihat agar tradisi dalam sejarah ketatanegaraan yang dialami oleh negara yang memiliki sejarah penting selalu dimulai oleh tradisi kekuatan kelompok Asabiah menjadi oligarki, kemudian monarki, barulah kemudian tradisi pemerintahan kerakyatan. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Nagari merupakan khasanah peradaban kepemimpinan politik, sosial, ekonomi, dan keluarga yang lahir dari tradisi politik matriarkat yang dibangun dengan prinsip ketuhanan, kasih sayang, egaliter, keterbukaan, partisipatif, kebersamaan, gotong royong, tanpa selera, kepatuhan pada hukum, dan kepemimpinan sebagaimana tumbuh dalam peradaban Minangkabau. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Windia tadi, ya, menyatunya manusia, Tuhan, dan alam. Lalu kemudian di Minangkabau ada kemudian istilah alam takambang jadi guru sebagai falsafah dari adat Minangkabau. Artinya dalam tradisi ketatanegaraan, hubungan kosmopolitan kemudian menjadi penting. Akar tradisi nagari dalam negara adalah ada masyarakat kaum, kemudian nagari, dan negara. Indonesia mempunyai potensi berdasarkan kesepakatan politik. Ada satu hal yang kemudian menurut saya kita kemudian menjadi lupa. Yang pertama itu adalah kalau dilihat dalam berdirinya negara waktu sistem BPUPKI, yang berdirinya itu salah satu unsur yang hadir selain dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah kerajaan-kerajaan yang menyatakan kemudian menjadi bagian dari Indonesia secara ikhlas. Namun kemudian dalam praktek ketatanegaraan, nilai-nilai yang ada kemudian tereduksi kemudian oleh tereduksi oleh kepentingan-kepentingan, kemudian hanya dengan pasal 18 lah yang kemudian diadopsi, kemudian setelah amandemen menjadi 18B ayat 2. Sementara gagah Indonesia berdiri, pertama dari adalah kesatuan masyarakat hukum adat, yang kedua adalah dari kerajaan-kerajaan yang menundukkan diri kemudian menjadi bagian dari Republik Indonesia. Itu beberapa catatan saya. Berikutnya adalah, silakan Bang Iwan, lanjut. Ini ada beberapa konsep antara perbedaan nagari dan negara, dan saya yakin mungkin hampir mirip dengan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang lain. Kalau nagari itu adalah kosmopolitan, kesadaran komunalitas, kesatuan cita-cita dan idealisme, kearifan dan kebijaksanaan, dan terakhir itu adalah solidaritas. Sementara negara itu adalah kesatuan, kesadaran kolektif membentuk negara, yang menyatukan mereka. Kalau di nagari atau Kesatuan Masyarakat Hukum Adat nagari adalah kesatuan cita-cita dan idealisme, sementara dalam sebuah negara adalah kesatuan ideologi dan kepentingan politik.
Kemudian dalam negara juga ada politik, nasionalisme, dan nation state. Jadi ada satu hal yang membedakan, ada beberapa hal yang membedakan adalah sifat kosmopolitannya. Kemudian ada yang kedua adalah kesatuan cita-cita dan idealisme. Masyarakat, lanjut Bang Iwan, masyarakat nagari dan kesatuan masyarakat adat yang menyatukan idealisme dan cita-cita. Sementara dalam sebuah negara itu adalah yang menyatukan mereka adalah kesepakatan politik dan kesepakatan politik. Ini dalam konsep, karena saya mendisertasinya tentang nagari, kedaulatan masyarakat nagari, ada dalam nagari itu kemudian yang siklus pimpinannya adalah suku, kemudian penghulu, alim ulama, dan cadiak pandai atau orang cerdik cendikia. Kenapa gagasan ini kalau kemudian kita lihat pidato-pidato dalam risalah baik Supomo, kemudian Yamin maupun Bung Karno sendiri, kemudian Hatta sendiri tentang gagasan demokrasi asli, kemudian tentang susunan masyarakat asli, kemudian pidato Bung Supomo sendiri, maka kemudian ketika pembahasan konstitusi kita sebenarnya nilai yang diangkat itu adalah Bung Karno dalam beberapa pidatonya adalah nilai-nilai asli Indonesia. Saya tertarik misalnya membaca juga agak malu juga dengan Prof. Aidul yang menulis tentang tradisi ketatanegaraan. Itulah inspirasi kemudian saya menggali tentang adat-adat Minangkabau. Ternyata betapa kemudian dalam konstitusi kita kita lebih banyak kemudian memakai pakaian orang lain. Kalau kemudian istilah beberapa teman-teman, kita tidak percaya diri kemudian menggali dan memakai tradisi-tradisi ketatanegaraan atau hukum-hukum lokal kita, hukum-hukum adat kita kemudian menyatu menjadi hukum nasional. Misalnya sering dalam tradisi ketatanegaraan kita harusnya bangunan hukum dan ketatanegaraan itu harusnya kalau kita bicara tentang NKRI, nasionalisme, kemudian Pancasila, harusnya yang digali dari rahim Ibu Pertiwi. Namun dalam prakteknya sering kita mentranspalasi hukum dan modal ketatanegaraan mengambil dari Amerika atau dari luar, sehingga kemudian kalau kita lihat pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, antara apa yang diinginkan pendiri Republik di awal dengan apa hasil amandemen tidak nyambung. Sehingga keindonesiaannya menjadi hilang. Kita kemudian asik dalam demokrasi, sementara kalau kita lihat bagaimana Bung Karno mengatakan, kalau saya nggak salah hitung, 3 kali Bung Karno dalam pidato 1 Juni mengatakan bukan demokrasi barat, bukan demokrasi liberal, tetapi dalam praktek kita menjalankan itu. Saya kemudian berpikir, bagaimana ke depan tradisi ketatanegaraan kita, bagaimana ke depan itu betul-betul sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia hari ini. Kita bicara tentang kepentingan national interest. Namun kemudian national interest kita tidak terlihat ketika mengadopsi, kemudian mentranspalasi nilai adat, hukum lokal dalam hukum nasional. Yang sering terjadi itu adalah hukum lokal, hukum adat, kemudian tereduksi atau sering mengalah dalam praktek ketatanegaraan. Kalau kita kemudian lihat histori dari Undang-Undang Desa misalnya, bingkainya tetap NKRI, tetapi kemudian satu sisi saya sepakat dengan Prof. Hanif, tapi satu sisi sedikit tidak sepakat, Prof. Sering mencocok-cocokkan konsep negara dengan konsep hukum adat. Harusnya nilai ini yang tetap dipertahankan. Betul, ada satu nilai yang bergeser, ada satu nilai yang berubah. Mungkin di Nagari Sumatera Barat, atau di Mukim di Aceh, atau di beberapa kesatuan masyarakat hukum adat ada yang berubah, ada yang bergeser, tetapi tidak menghilangkan identitas asli sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Betul, kalau kemudian di Sumatera Barat pertanyaannya, kapan kemudian Nagari itu bergeser? Yaitu ketika ada Lareh yang dibuat oleh Belanda, yang ditunjuk oleh Belanda sebagai pemimpin-pemimpin Nagari. Sementara nagari-nagari di Sumatera Barat adalah, kalau kata Bung Hatta, adalah republik-republik mini.
yang merdeka kemudian dikenal dengan istilah adat Selingkah Nagari. Saya kemudian berpikir kita sering bicara tentang nasionalisme, national state, kemudian national interest. Tetapi pertanyaan besarnya, arah pembentukan ketatanegaraan kita tidak pernah dan menjadi takut interestnya itu kepada local wisdom. Kalau saya kemudian mengistilahkan otentisitas hukum dan demokrasi yang ada di masyarakat kita. Kita kemudian mentransplantasi gagasan-gagasan luar, kemudian mengadopsinya tanpa kemudian menyaringnya dengan tipologi masyarakat kita. Padahal dari segi pembentukan ketatanegaraan dan hukum antara masyarakat Barat dengan masyarakat kita berbeda. Masyarakat Barat adalah masyarakat yang individualis, sementara kita adalah masyarakat yang komunal. Sehingga sering dipaksakan dan dicocokkan sehingga kepribadian hukum kita dan ketatanegaraan kita sering tidak nyambung. Sementara pada satu sisi kita ingin menegakkan nasionalisme, kemudian menegakkan NKRI. Namun dalam praktek kita sering memakai, kalau istilah saya, sering lebih suka memakai baju orang lain. Kenapa kemudian kami dari Portal Bangsa Institut menggagas kegiatan ini, bagaimana ke depan ada kebanggaan menggunakan hukum-hukum lokal menjadi bahan dari pembentukan hukum nasional, termasuk dalam tradisi ketatanegaraan. Dalam tradisi kemudian Bung Karno, saya yakin, Bung Hatta, yakin saya, tidak berpikir hari ini seperti inilah struktur ketatanegaraan kita ketika mereka mendirikan negara ini. Nah, namun kemudian antara by statement dengan realita dalam praktek ketatanegaraan, masyarakat lokal atau masyarakat adat semakin tereduksi. Sehingga kemudian kita lihat, walaupun sudah diagendakan, RUU tentang kesatuan masyarakat hukum adat kan dianggap tidak penting secara politik, tidak penting secara kepentingan sirkulasi politik, sampai hari ini juga belum dibahas. Lanjut, Bang Iwan. Tradisi negara adalah suatu budaya politik yang mencirikan identitas. Kenapa saya katakan tradisi bernegara ini penting? Inggris sampai hari ini tradisi negaranya dipertahankan. Kemudian kalau dalam sebuah tulisan Prof. Jimli kemudian ada bagaimana ke depan mengidekan konstitusi masyarakat hukum adat seperti di Amerika dan beberapa negara yang dicontohkan oleh Prof. Jimli. Kita kehilangan identitas di tengah globalisasi. Harusnya globalisasi ini kita hadapi dengan memperkuat identitas lokal kita, yaitu kesatuan masyarakat adat. Hari ini kita kemudian mencocokkan perilaku kita dengan perilaku globalisasi, kemudian kehilangan identitas lokal. Perilaku, sikap, dan respon yang menjadi kaidah dan azas yang dipegang secara prinsipil dan dijadikan pedoman dan nilai oleh sebuah bangsa dalam tatanan kehidupan politik kebangsaannya. Saya kemudian berpendapat seperti misalnya RUU KUHP yang kemudian ada yang pro kontra pasal 1 ayat 2. Harusnya kita masyarakat adat atau masyarakat lokal mendorong bagaimana pasal itu bisa berlaku. Misalnya Prof. India, sering saya kemudian dalam diskusi di Sumatera Barat sering membaca bagaimana Perda Bali yang terbaru tentang desa adat, dia tidak tunduk kepada pasal 18B ayat 2. Ini suatu hal yang luar biasa. Itulah kemudian masyarakat Bali tetap tunduk pada konstitusi dengan cara yang cerdas. Sehingga kemudian kami tunduk pada konstitusi tapi tidak tunduk dengan undang-undang desa. Itu bacaan saya, Prof. India. Bagi saya ini satu hal yang luar biasa. Di forum-forum Sumatera Barat saya katakan kita malu dengan masyarakat Bali yang cerdas kemudian membaca kebutuhan masyarakat Bali, kemudian mensinkronkannya dengan berlindung dalam pasal 18B, pasal 18 yang lain. Harusnya ini juga dilakukan oleh masyarakat-masyarakat lokal yang lain, sehingga karakter dari kesatuan masyarakat hukum adat tidak cocok logi lah kalau bahasa sekarang dengan kebutuhan negara. Karena bagaimanapun kita sudah mengikhlaskan diri kita bersatu dalam NKRI sejak 1945. Tetapi karakter lokalnya tidak boleh hilang. Karakter lokalnya dan
Atau seperti perda di Nusa Tenggara Barat tentang balai mediasi. Saya kadang-kadang ketika membaca perda Sumatera Barat tentang nomor 7 2018, akhirnya terkerangkeng, kemudian kehilangan karakternya. Saya sering dalam forum-forum Sumatera Barat mengatakan ada masyarakat nagari, kemudian ada nagari adat. Menurut saya nagari itu sudah adat, pemerintahan adat, tetapi kalau ada istilah nagari adat, berarti ada nagari yang tidak beradat. Ini kan terminologinya menjadi salah gitu. Walaupun nagari yang tradisi seperti sebelum Indonesia merdeka, itu betul tidak ada lagi 100%. Tetapi ada nilai yang masih ada. Contohnya misalnya syarat bernagari itu misalnya ada Batapian, Basurau, kemudian harus ada 4 suku, itu masih ada. Kemudian ada kemudian yang mengatakan di Sumatera Barat tidak ada lagi peradilan adat. Sampai hari ini dalam riset saya, masih ada masyarakat adat yang kemudian masih menggunakan penyelesaian sengketa dengan cara peradilan adat. Ini masih ada. Malah kemudian ada yang berdebat, kemudian paling tertinggi itu hukumannya adalah dibuang sepanjang adat. Dan itu pernah dilakukan. Dan itu dilakukan. Dan itu ternyata lebih ditaati daripada kemudian dihukum penjara 1 sampai 2 tahun. Ada beberapa masyarakat lokal di Sumatera Barat, mereka lebih tunduk kepada dan lebih takut kepada sanksi hukum adatnya daripada sanksi hukum positif. Bagaimana kemudian kearifan alam takabang juga jadi guru, kalau dalam bahasa saya kosmopolitan seperti kata Prof. India tadi, ini terjaga. Ada tradisi ketatanegaraan yang harusnya kita percaya diri untuk menggunakannya dalam membangun cita hukum nasional. Sering kita bicara tentang cita hukum nasional, sering kita bicara tentang Pancasila, sering kita bicara tentang national interest, tetapi kita pakai baju orang lain. Saya kemudian sering mengistilahkan begini, untuk perut saja, untuk makan saja kita tidak bisa berkompromi dengan makanan yang tidak cocok dengan perut kita. Sementara hukum yang mengatur perilaku, sering kita pakai baju orang lain. Harusnya baju yang dipakai dan bahan makan yang kita pakai adalah yang cocok dengan kita, gitu. Tidak ke barat-baratan, tidak yang kemudian merasa yang di luar itu menjadi lebih bagus. Saya sering didebat oleh kawan-kawan di tengah globalisasi ini, kemudian mengatakan kita harus ikut dalam globalisasi. Ikut bukan berarti semua harus sama dengan apa yang diciptakan dalam konteks globalisasi. Harusnya karakter nasionalismenya tetap muncul, lokal wisdomnya tetap harus ada. Ini kita kan sering dihantarkan ke Prof. India, kemudian Prof. Aido, kita kalau kembali ke masyarakat tradisi, berarti kemudian kita menjadi kolot, menjadi unik, kemudian menjadi tradisional, kemudian masyarakat yang tertinggal. Salah satu contoh misalnya yang menarik, satu kajian hukum yang saya coba lakukan, ada kemudian orang bersengketa misalnya di Sumatera Barat. Orang berkelahi, tidak pidana yang menyelesaikan, tapi dengan si tawa dingin. Artinya yang sakit diobati, yang luka diobati, selesai. Cukup dengan cuci kampung kalau di Jawa istilahnya, selesai. Artinya apa? Inilah kearifan-kearifan yang ada dalam kesatuan masyarakat hukum adat kita. Lanjut, Bang Iwan. Nah, sehingga saya katakan, KMH itu harusnya ada pandangan hidup yang berasal pada ketuhanan atau keagamaan, kemanusiaan, kebersamaan atau persatuan, kepemimpinan, dan keadilan. Kemudian ada ikatan sosial, yaitu komunalitas, kekerabatan, kepatuhan, penghormatan pada hukum, lembaga sosial, dan berdaulat. Dan terakhir adalah nilai kealifan. Kita sering pidato tentang nilai Pancasila, tentang gotong royong, tetapi harus jujur hari ini, nilai-nilai gotong royong itu mulai memudar. Sementara masyarakat lokal itu yang kuat, masyarakat adatnya gotong royongnya, tepa selera, kesosialan, dan kewibawaan. Sehingga inilah yang kemudian, dan dalam masyarakat kesatuan masyarakat hukum adat, moralitas menjadi penting. Tanpa kemudian diawasi, orang takut menjadi melanggar hukum. Ini suatu hal yang luar biasa. Sementara kalau kita paham, kita orang hukum, positivisme tidak mengutamakan moralitas. Yang penting itu adalah hukum tegak, seperti kata Hans Kelsen, hukum ya hukum gitu. Sementara dalam masyarakat komunal kita,
Moralitas menjadi penting, menjadi ukuran. Orang mengambil barang orang lain, dihukum penjara pidana 1 tahun, tetapi cukup orang kemudian disanksi adat. Ada misalnya ada hukum ikan larangan di Sumatera Barat. Ini ada sebuah cukup dia diumumkan di masjid, dia mengambil ikan, kemudian dia udah malu satu kampung, karena malu bagi masyarakat adat, malu menjadi penting. Dan ini adalah kekayaan kearifan lokal kita. Tradisi-tradisi inilah depan, kalau kemudian hari ini kemudian orang mengatakan hukum responsif, hukum progresif dan lain-lainnya, sebenarnya tradisi itu dalam ketatanegaraan kita ada. Lanjut Bang Iwan, terakhir. Artinya penguatan regulasi tradisi ketatanegaraan ke depan. Nah, sekarang ada rancangan nilai-nilai membangun cita pemerintahan berkarakter nilai otentik. Bagaimana kemudian menghidupkan, lanjut sebelumnya Bang Iwan balik. Bagaimana ke depan adalah pemerintahan berkarakter nilai otentik adalah nilai-nilai KMH itu kemudian kita hidupkan kembali, yang 3 tadi. Kemudian ada pelembagaan, rasionalisasi, kontekstualisasi tanpa menghilangkan akar tradisi. Saya rindu kemudian orang di luar tradisi orang hidupkan. Hari ini ketika kita melakukan tradisi Prof. India, orang kesannya di anak-anak muda kita dianggapnya udik, kolot, tertinggal gitu. Sementara itulah nilai otentik dan nilai identitas Indonesia. Identitas kebangsaan kita di sana gitu. Tetapi hari ini kita kemudian lebih bangga ketika kemudian menggunakan instrumen-instrumen modern, instrumen-instrumen pikiran-pikiran modern dalam konteks ketatanegaraan kita. Saya katakan, walaupun udah kenal Prof. India hampir 2 tahun, Pak belum sempat juga ketemu, sudah berjanji dan beliau sudah bersedia menerima. Bali adalah salah satu identitas lokal yang mampu menurut saya menjaga, mengkolaborasi antara adat, agama, dan administrasi. Ini suatu hal yang luar biasa. Sementara di Sumatera Barat juga ada, tapi hari ini kegamangan antara memilih desa adat ataukah kemudian tunduk kepada desa birokrasi atau desa administrasi. Lanjut Bang Iwan, terakhir Bang Iwan. Paling bawah. Ini. Penguatan regulasi ke depan ini sekarang kita sedang membahas ada RUU haluan ideologi Pancasila. Ini harusnya kita masyarakat adat mengawal sehingga tidak menjadi liberal identitas kebangsaan kita. Sehingga kemudian ada sebuah kutipan yang dari seorang budayawan Sumatera Barat, misalnya kenapa kebudayaan menjadi penting? Ada undang-undang kebudayaan kita, kemudian di konstitusi diatur kebudayaan, tetapi kebudayaan itu menjadi anak tiri di Republik ini. Demokrasi menjadi anak kandung, sementara demokrasi itu anak pungut yang dapat dijalan. Sementara kebudayaan yang jadi anak kandung, itu kita tinggalkan. Kebudayaan hanya pada level statement, tidak pada regulasi maupun aplikasi. Hanya dianggap kebudayaan itu tontonan, sementara kebudayaan itu menurut saya nilainya lebih. Harusnya penguatan masyarakat lokal itu menjadi kuat. Kemudian adalah MPR, DPR, bagaimana kemudian regulasi yang lahir harus sesuai dengan nilai local wisdom yang ada dari Sabang sampai Merauke. Dan terakhir adalah penguatan otonomi daerah dan kesatuan masyarakat hukum adat. Saya kemudian mengatakan, apakah gara-gara filosofi di konstitusi pasal 18 mengakui dan menghormati, sehingga kemudian cukup dihormati saja. Diakui lah, negara sudah ngakui, kemudian dihormati sudah, menjadi alat seremonial saja. Ke depan menurut saya, konstitusi kita itu harus ditambahkan dengan dijamin keberadaannya. Ini seperti lele yang putus. Dia kemudian dalam kampanye kepala-kepala daerah, kampanye politisi, saya yakin di banyak daerah, selalu bicara nilai local wisdom, mempertahankan adat, tetapi regulasi tidak mendukung. Sehingga harusnya menjamin, sehingga negara ini, karena identitas Indonesia itu adalah kesatuan masyarakat hukum adat kita, maka kemudian konstitusi harus menjaminnya. Jangan seperti hari ini sudah beberapa tahun RUU KMH itu dibuat, tidak ada orang yang DPR RI kita tidak antusias untuk membahasnya gitu. Berbeda dengan RUU pertambangan
yang cukup dalam beberapa waktu ketuk palu dia gitu. Sementara RUU pertambangan itu mengancam kesatuan masyarakat hukum adat, menyangkut harta wilayah mereka. Ini yang terancam dengan RUU pertambangan kan masyarakat hukum adat kekayaannya gitu. Mungkin itu beberapa bahan diskusi. Saya mohon maaf kepada kita. Mudah-mudahan akan ada teman-teman dosen dan guru besar di sini. Ini menarik tradisi ketatanegaraan ini kita kembangkan. Bagaimana diskusi-diskusi ini kita lanjutkan dan bagaimana produk-produk hukum ke depan berisi karakter local wisdom atau hukum otentik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Wendra. Mungkin karena beliau disebut tadi, perlu juga kita minta sedikit pemikiran Pak Yando Zakaria untuk membanding dari apa yang disampaikan tadi. Silakan Pak Yando. Wah, saya mau mendengar saja sebenarnya. Tapi baiklah. Silakan, Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu yang hadirin yang saya hormati. Ada beberapa catatan mungkin yang ingin saya lanjutkan dengan pembicara terakhir dari Pak Wendra gitu ya. Ke depan ini bagaimana betul-betul tradisi atau adat ini mewarnai sistem ketatanegaraan kita. Tapi sebelum ke sana saya ingin saya terprovokasi oleh Prof. Hanif nih. Kan biasa terprovokasi Bang Yando. Kan provokasi, jadi saya terpancing boleh kan ya. Selamat malam Prof. Hanif. Selamat malam Pak Yando. Aduh, udah lama nggak ketemu kita Pak Yando. Ya, terakhir di Kemendagri tahun berapa itu ya? Ya. Ya. Undang Desa. Iya, di Dirjen Pembangunan Desa ya. Tapi begini, saya melanjutkan apa yang disampaikan Prof. India tadi ya. Kalau saya catat saja, saya mau katakan begini, Prof. Prof itu terperangkap yang saya sebut logical fallacy. Jadi logiknya aja udah gagal gitu. Paling nggak ada 3 saya tangkap sebagai fakta untuk mendukung pandangan itu. Yang pertama tadi secara metodologis, Prof Hanif katakanlah merendahkan dalam tanda petik metodologi yang digunakan oleh Van Vollenhoven yang mengatakan tidak pernah ke Indonesia, itu cuma dengar cerita dan seterusnya. Tapi di sisi lain, ketika Prof melihat masyarakat yang so-called kesatuan masyarakat hukum adat itu, Anda menggunakan kacamata dia gitu. Jadi bagaimana ini? Padahal konsepnya itu Anda serang gitu. Karena dia tidak dibangun oleh suatu riset yang mungkin yang Prof bayangkan lebih kuat, karena ini hanya itu satu. Yang kedua, juga menyangkut soal lagi-lagi. Kalau memang konsep itu sendiri sudah lemah, kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang Desa, Prof mengatakan ada sesat pikirnya, Undang-Undang Desa itu karena dibangun oleh orang yang romantis begitu, macam-macam lah. Tetapi ketika ada minat dari masyarakat, Prof merujuk ke Undang-Undang Desa. Jadi sesuatu yang ditolak tapi tetap digunakan gitu. Yang ketiga, ini yang paling konsisten menurut saya untuk melihat apa yang Prof Hanif sampaikan malam ini. Saya punya tanggung jawab kepada publik bahwa ini bahaya cara pandang Prof itu. Tadi yang Prof mengatakan, kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia, Gampong, Nagari, dan seterusnya, itu sudah tidak ada karena sudah diatur oleh hukum negara. Mulai dari zaman Belanda. Prof Hanif tahu enggak, Baduy itu juga diatur oleh Perda. Artinya, Baduy juga sudah dengan konsep yang Prof Hanif katakan tadi, Baduy juga tidak bisa disebut dengan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Jadi logikanya agak zigzag nih Prof. Ya. Jadi menurut saya pandangan ini ya sebagai provokasi sangat bagus saja, paling tidak memancing saya untuk menjelaskan ya nanti kita publik lah yang menilai apakah memang
pandangan itu punya punya dasar argumentasi. Yang keempat, kalau mau saya katakan contoh yang lain, Prof mengasumsi mengargumenkan pandangan masyarakat adat tidak ada itu antara lain melalui buku saya. Jangan-jangan Prof Hani hanya baca buku, judul maksud saya, tidak baca isi. Karena isi buku saya itu justru menunjukkan walaupun sudah didera berbagai kebijakan sejak zaman Belanda dan paling parah pada saat Orde Baru dengan adanya Undang-Undang 579 itu sudah ada, tetap ada. Ya, yang digambarkan oleh Pak Widya tadi misalnya di Bali, di Minangkabau kan ada. Ya, tetap mengurus harta pusakanya. Datuk-datuknya tetap ada. Datuk kaumnya tetap bekerja. Negeri juga begitu. Jadi kalau memang hanya dilihat dengan cara tertentu, mungkin dia tidak ada. Jadi saya kira Prof Hanif ini salah kacamata gitu. Sehingga karena salah kacamata, kemudian dia nggak kelihatan. Padahal kalau kita mau melihat dengan benar, ya mari gunakan konsep Van Vollenhoven dengan benar. Dan menurut saya, dengan segala perubahannya, seperti yang disampaikan oleh Prof Widya tadi soal Bali, walaupun memang Desa Pekraman namanya saja sudah berubah. Sebelum 2020 ini, sebelum keluarnya Perda nomor 4 2020, kalau nggak salah Prof Widya ya, mohon koreksi saya, nama yang disebut masa adat itu masuk dalam Perda 3 2000, saya lupa persisnya, itu disebut Desa Pekraman. Tapi isinya tetap ada gitu. Nah ini yang mungkin kita harus clear gitu ya. Karena saya khawatir nih kalau Prof Hanif datang ke Sumatera Barat, ke kampungnya Pak Widya gitu, mengatakan nggak ada lagi masyarakat adat di Minangkabau itu. Wah, bisa heboh orang sekampung itu. Karena implikasinya tidak kecil, Prof. Kalau Prof Hanif mengatakan tidak ada lagi masyarakat adat di Indonesia ini, tanah adat itu hilang semua. Ya, itu nggak main-main. Ya, itu kita bicara soal basis kehidupan minimal 70% warga negara Indonesia yang sekarang di pedesaan. Jadi pernyataan komunitas masyarakat hukum adat menurut saya ini perlu direnungkan ulang lah. Karena menurut saya mengapa ini saya tekankan malam ini, mohon maaf, karena profesor itu punya legitimasi akademik gitu loh. Jadi kalau apa yang dikatakan itu nilai kebenarannya punya nilai yang tinggi. Kalau saya saja, saya cuma seorang doktorandes ya, saya cuma S1 master saja tidak. Tapi saya mempunyai kewajiban moral paling tidak untuk mengatakan baik dari segi teori, baik dari segi logika, baik dari segi data, dan apalagi bicara soal ideologi begitu, pernyataan komunitas Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia tidak ada kecuali Baduy dan yang tadi disebut Selo Sumarjan komunitas tribe itu Minangkabau tidak masuk. Jadi Pak Irwan, tanah adat kampung Pak Irwan itu nggak ada jaminan lagi. Nah ini jadi saya mau mengingatkan persoalan ini kita perlu hati-hati gitu ya, karena negara senang itu mendengar pidatonya Pak Hanif ini. Orang BPN senang, tidak perlu lagi capek-capek memikirkan sertifikat apa yang harus diberikan ya Pak Widya ya, yang selama 2 tahun kita godok itu. Ya, orang kehutanan lebih senang lagi. Oh, tidak ada, berarti memang semua tanah ini sudah jadi tanah negara, maka keputusan MK 35 itu nggak ada itu, karena subjeknya yang disebut dengan komunitas Kesatuan Masyarakat Hukum Adat itu tidak. Jadi ini menurut saya perlu menjadi perhatian kita bersama. Boleh setuju, boleh tidak dengan pandangan saya. Hadirin juga begitu. Tapi itulah standpoint saya gitu ya. Apalagi Bang Yando, ini perlu diperjelas juga ini terkait dengan pengertian abitande itu. Sedikit aja Bang Yando.
Iya, Abi Tandeh itu memang saya menggambarkan sebenarnya masyarakat adat yang sudah melemah. Tapi bukan berarti tidak ada. Ya, bukan itu yang saya katakan. Ya, tapi kalau kita lihat katakanlah komunitas adat itu sebagai sebuah saya latar belakang saya antropologi ya, saya bukan hukum, bukan tata negara seperti Bapak yang umumnya di sini. Bahwa sebagai organisasi sosial dia memang melemah gitu. Nah, tapi bukan tidak ada. Ya, paling tidak di Minangkabau itu kalau urusan tanah itu nggak akan keluar, nggak mampu negara membongkar itu. Tidak ada peraturan nasional tentang pengakuan tanah di negara ini. Di Sumatera Barat keluar sertifikat komunal. Karena apa? Karena fakta sosialnya begitu. Ya, jadi Abi Tandeh itu sebenarnya sebagai suatu gugatan saya bahwa akibat dari kebijakan negara kolonial dan nasional, terutama Undang-Undang 579 itu menghancur leburkan bangsa Indonesia ini. Yang dipuji-puji oleh Hatta sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Aidul tadi, yang dipuji-puji oleh Syahrir dan lain sebagainya, tetapi akibat dari kebijakan nasional. Jadi saya menggunakan judul Abi Tandeh itu untuk menunjukkan pada negara, hey, kalian keliru, kalian merusak dan kalian mengkhianati pasal 18. Pada saat itu belum ada pasal 18B ayat 2 ya. Buku saya terbit lebih awal sebelum amandemen. Jadi saya tidak mengatakan komunitas masyarakat hukum adat tidak ada. Ya, Abi Tandeh bukan mengatakan tidak ada, tapi itu lebih pada simbolan. Nah, itu dalam konsep. Jadi dengan segala perubahannya, karena kita bicara masyarakat adat adalah bicara sosial ya. Saya agak sulit itu menerima analogi air hujannya Pak Indra Catri itu ya, itu tidak benar menurut saya. Tapi kalau mengatakan bahwa masyarakat adat itu persis seperti 100-200 yang lalu, itu berarti kita mengingkari ilmu pengetahuan tentang sosial itu sendiri. Dia berubah. Baduy saja yang dianggap masih ada oleh Prof. Hanif, saya bisa tunjukkan 50 tahun yang lalu berbeda dengan Baduy hari ini. Ya, jadi kita harus melihat masyarakat hukum adat itu dalam konteks perubahan itu. Ya. Nah, artinya apa? Artinya yang lebih penting bukan bungkusnya, tapi isinya gitu. Jadi kalau memang tidak ada lagi dan itu tidak relevan, karena masyarakat ini akan berubah, karena dia berubah tidak lagi tidak relevan dengan konsep kesatuan masyarakat hukum adat, kalau begitu cabut aja pasal 18B ayat 2 itu, buat apa? Kan gitu logikanya. Nah, tapi kan faktanya tahun 2000 kita masih bersepakat bahwa masyarakat hukum adat itu ada. Maka lebih diperjelas di ayat 18 sebelum amandemen itu kan tidak jelas, hanya ada di dalam penjelasan gitu. Nah, itu penjelasan diangkat ke batang tubuh. Jadi makin jelas pada saat itu bangsa kita concern bahwa itu memang ada. Tidak mungkin pada saat itu elit-elit politik bersepakat bahwa dia membuat pasal untuk sesuatu yang tidak ada. Nah, itu makanya saya mengatakan cara pandang ini menjadi penting. Itu yang pertama. Bagian kedua, nah pertanyaannya lalu kemudian mau kemana kita gitu ya. Saya senang sekali dengan presentasi Pak Aidul tadi dan juga Bang Wendra terakhir gitu ya, tentang bagaimana kemudian nilai-nilai yang ada di komunitas adat ini mewarnai kehidupan bernegara kita. Nah, saya pikir ini memang PR kita. Nah, dalam konteks ini ada dua hal ya saya lihat. Apakah dalam konteks sistem ketenagakerjaan di tingkat suprakomunitas kita bicarakan, atau bagaimana adat di dalam konteks di intrakomunitas, di level komunitas. Maksud saya begini, kalau kita bicara tentang negara kan sebenarnya adalah bagaimana negara ini dikelola. Tapi di sisi lain, kita dengan pasal 18 itu mengakui satu otonomi yang disebut dari kesatuan masyarakat hukum adat. Nah, bertemunya di mana? Nah, artinya ketika kita bicara tata negara adat ini bisa dua tadi. Apakah dia mewarnai sistem pemerintahan suprakomunitas
atau bagaimana dia menjadi bagian dari sistem itu di level komunitas. Nah, dalam konteks inilah saya mungkin juga bisa menyampaikan kesaksian. Nomenklatur desa adat itu adalah salah satu cara sebenarnya teman-teman pada saat itu bagaimana menyerap adat itu ke dalam sistem negara, ya, dengan menggunakan azas rekognisi. Nah, ini kalau dibicarakan tata negara, saya bukan ahli tata negara, tapi seperti yang pernah disampaikan oleh Prof. Hanif, rekognisi itu nggak dikenal gitu. Oleh sebab itu Prof. Hanif mengatakan desa adat itu nggak ada kedudukannya dalam tata negara kita. Nah, ini kan diskusi menarik sebenarnya secara akademik. Oke lah, ada pandangannya seperti itu, tapi faktanya hari ini melalui sebuah undang-undang muncul sebuah azas baru di dalam sistem ketatanegaraan kita yang disebut rekognisi, yang memberikan kesempatan kepada dalam konsep yang lebih generik kesatuan masyarakat hukum adat untuk mengatur dirinya. Tentu juga tidak bisa kita membayangkan kesatuan masyarakat hukum adat itu, dan sejarahnya 200 tahun terakhir juga menyatakan itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Windia di Bali, tidak ada singgungan itu. Yang betul-betul otonom itu nggak ada. Kalau kita bicara konsep hukum, sosiologi hukum, mungkin konsep Sally Fogmore menjadi lebih relevan. Yang ada itu semi otonomus sebenarnya. Nah, desa adat itu ada di sana. Salah satu cara kita bagaimana menyerap nilai-nilai adat itu untuk berfungsi di dalam sistem ketatanegaraan kita, khususnya untuk mengatur kehidupan di tingkat komunitas. Bahwa nanti bagaimana di tingkat suprakomunitas, sebagaimana yang terjadi di Malaysia, sebagaimana yang dipresentasikan Pak Idul, saya tentu tidak paham soal institusi kenegaraan. Nah, sayangnya memang ini kurang dapat pembahasan ya oleh kita sendiri. Bahkan malam ini mungkin sedikit sekali disinggung itu tentang soal desa adat tadi. Ya, Pak Wendra tadi mengatakan, dan itu pun juga diwarna dibayang-bayangi sesat pikir gitu ya, antara desa, nagari dinas, nagari adat begitu ya, kemudian masyarakat bingung dan lain sebagainya. Nah, tapi saya mau katakan spirit nilai-nilai adat tadi itu sebenarnya dalam konteks tata negara kita hari ini itu sudah mulai diserap melalui itu. Nah, tapi dengan pemikiran-pemikiran, saya sebut dalam tulisan saya sesat pikir, tentang bagaimana melihat masyarakat adat itu, ya yang terjadi, kalaupun ada permohonan, misalnya ada dari Riau, ada dari Jayapura, ada sekitar 150 desa adat yang dimohonkan, tapi kalau ketika Dagrinya mendengar pidatonya Pak Hanif, ya kemudian dianggap sebagai desa adat jadi-jadian, sehingga tidak bisa. Nah, ini yang sedang dihadapi gitu. Nah, oleh sebab itu saya berharap banyak sebenarnya dengan ahli-ahli hukum, ahli administrasi negara, untuk betul-betul ini suka tidak suka, lemah atau kuat ya, nomenklatur ini sudah ada dalam undang-undang. Nah, bagaimana nomenklatur desa adat itu kita optimalisasi untuk mencapai beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Wendra tadi. Kalaupun belum sampai di tingkat negara, adat itu bekerja, bagaimana adat bisa tetap fungsional untuk kepentingan komunitas. Nah, ini yang mungkin perlu diperkaya terus diskusinya. Sampai hari ini 5 tahun Undang-Undang Desa, tidak satupun desa adat bisa ditetapkan. Ada banyak alasan di balik itu, tapi salah satu adalah kekhawatiran pandangan sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Hanif. Terima kasih. Terima kasih Bang Yando. Baik, Ibu-ibu, Bapak-bapak, kita karena waktu terbatas, kita minta satu orang penanya atau penanggap. Silakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bisa. Ya, silakan Prof. Silakan Prof. Terima kasih.
Halo, bisa didengar suara saya? Bisa, Prof. Bisa ya. Oh ya, baik. Menarik diskusinya sampai malam. Baik, karena terprovokasi Prof. Hanif nih. Sampai nggak tidur nih. Baik, saya juga ingin memberikan tanggapan sedikit terhadap Prof. Hanif. Tidak jauh berbeda dengan Pak Yandu dan Prof. India, bahwa sebetulnya nggak susah menemukan masyarakat hukum adat di Indonesia. Di Bali contohnya tadi Prof. India sudah menyampaikan, kita memiliki 1.493 desa adat. Kemudian bisa saya tayangkan sedikit ya. Silakan Prof. Ya, silakan Prof. Dari silakan. Ada ya? Kelihatan nggak ya? Belum, Prof. Belum ya? Ya. Bisa kelihatan? Udah, Prof. Halo? Ya udah, Prof. Silakan lanjut. Oh, hilang lagi. Oh, hilang lagi? Hilang lagi deh. Oke, silakan Prof. Oke. Ya, ini. Nah, di Bali masih ada ini masyarakat hukum adat yang masih hidup dan berkembang sampai saat ini. Ada 1.493 desa adat. Nah, ya, tadi sebenarnya sudah disinggung bahwa apa sih ciri-cirinya gitu. Bahwa yang pertama, masyarakat hukum adat di Bali masih memiliki anggotanya namanya kerame, jelas itu kerame. Kemudian memiliki pengurus prajuru, memiliki wilayah palemahan wewengkon desa adat, memiliki aturan awig-awig adat, memiliki kekayaan tersendiri. Jadi apa yang disampaikan oleh Prof. India tadi benar, bahwa kita masih memiliki persoalan ada perubahan, tidak kayak dulu zaman lampau, itu memang kodrat kita harus berkembang, tetapi rohnya masih tetap. Tuh. Artinya sekali lagi, masyarakat hukum adat di Indonesia itu masih ada dan hidup dan berkembang. Malah sangat fungsional. Di Bali terkait dengan COVID-19 ini, masyarakat hukum adat itu berperan sekali pecalang dalam penyebaran COVID. Bagaimana masyarakat hukum adat dengan kegotong royongannya bisa membantu pemerintah. Sangat potensi. Itu perlu saya sampaikan. Kemudian kalau saya kaitkan dengan pembangunan hukum, masyarakat adat itu memiliki potensi di dalam pembangunan substansi hukum, memiliki potensi dalam pembangunan struktur hukum, dan memiliki potensi di dalam pembangunan budaya hukum. Mungkin lain kali kita diskusikan ini, apa sih potensi-potensi dari kehidupan masyarakat hukum adat terkait dengan pembangunan hukum. Sekali lagi, singkat, saya kurang sepaham dengan Prof. Hanif. Mohon maaf ini Prof. Bahwa ini diskusi akademik biasa saja lah Pak. Biasa. Santai saja, biasa saja. Ya, saya kira senang nanti suatu saat Bapak saya undang ke kampus saya. Ya, oke. Prof. Hanif sengaja provokasi. Kita diskusi lebih mendalam gitu. Nah, sip. Ya. Karena di kampus kami sekarang ada khusus prodi hukum adat gitu. Oh gitu. Ya, ada prodi hukum adat. Di Bali juga ada dinas pemajuan masyarakat adat gitu, kalau nggak salah. Ada dinas itu. Jadi dinas itu bukan ingin mengekspansi masyarakat adat, tetapi ingin melestarikan dan menghidupkan. Demikian juga Perda Desa Adat. Bukan ingin melenyapkan, tetapi ingin membangun, melestarikan masyarakat adat ini gitu. Oleh karena itu saya setuju sekali dengan Pak Yanu tadi, bagaimana kita sudah diberikan ruang oleh konstitusi kita, bagaimana kita bisa hidupkan masyarakat hukum adat kita.
Jadi kita bangunlah struktur hukum kita yang betul-betul berstruktur sosial budaya masyarakat Indonesia. Bukan alergi dengan Barat begitu. Sekali lagi mudah-mudahan diskusi ini ada kesepahaman gitu bahwa kita masih memiliki masyarakat hukum adat gitu. Bukan susah mencari, cuma ada satu di Baduy saja gitu. Dengan Pak Yan, di Baduy sudah ada berubah. Waktu ini saya berkunjung ke sana. Di Baduy luar itu sudah tidak seperti apa yang dibayangkan. Begini sudah modern juga sedikit gitu. Di luarnya lagi sudah ada yang jualan dan lain sebagainya. Itu yang kena hukuman itu, Pak. Memang ada hukuman, tetapi di Bali juga ada yang seperti itu, misalnya tenganan pegeringsingan juga demikian. Masyarakat sana nggak boleh kawin begini, kalau udah keluar ada juga seperti itu. Jadi di masyarakat Bali ini ada yang Baliage begitu, ada yang Bali Dataran. Ini masih banyak ceritanya Pak, mungkin enggak. Baik Prof. Oke. Kita bicara. Sekali lagi terima kasih atas diskusinya. Nanti kita undangan Prof lagi webinarnya tentang itu Prof. Oke, baik Prof, Ibu-ibu, Bapak-bapak, karena waktu kita sudah larut, ini di Bali juga sudah terlalu malam. Untuk terakhir dari beberapa narasumber tadi memang ada silang perbedaan pendapat. Mungkin untuk kita anggap saja sebagai closing testimoni dari masing-masing narasumber kita. Mungkin terlebih dahulu kita minta kepada Prof. Aidul. Silakan Prof. Iya, terima kasih. Kalau bicara rekognisi memang dalam hukum sipil kita ya. Tapi kalau kita membaca teori-teori hukum kebiasaan, common law, sebenarnya misalnya dari John Austin itu ada istilah rekognisi. Saya mengutip John Austin saja. John Austin kan mengatakan bahwa ada dua, kalau ada dua norma, satu norma etik ya, dan satu norma hukum. Nah, kalau sesuatu yang belum diadopsi oleh negara, oleh pengadilan maupun legislasi, itu disebut sebagai etika positif. Tapi kalau sudah menjadi bagian dari hukum, dari pengadilan, sudah jadi putusan pengadilan, jadi putusan legislasi atau perundang-undangan, maka dia menjadi hukum positif. Nah, di Inggris, ya, kenapa dikenal sebagai sistem hukum kebiasaan? Mereka mengadopsi etika positif. Dari custom, mereka menyebut custom itu sama dengan kita sebenarnya adat, kemudian tradition, ya, custom and tradition bisa, atau usage and convention. Itu diadopsi ke dalam hukum, ke dalam putusan pengadilan atau ke dalam legislasi. Nah, bentuknya rekognisi. Rekognisi itu tidak membuat norma baru, dia hanya mengakui saja. Jadi norma yang sudah ada diadopsi begitu saja, kemudian diberlakukan oleh pengadilan atau oleh ini. Nah, sebenarnya dalam praktek di kita ya ini di pengadilan misalnya itu banyak sekali. Memang yang paling kuat itu di Sumatera Barat. Saya tahu persis bagaimana terutama hukum pertanahan di Sumatera Barat itu paling sulit dijebol oleh investasi, ya, karena memang kuat sekali, gitu ya. Tapi bukan cuma itu. Yang menarik sebenarnya di banyak tempat di Indonesia, saya sebut saja misalnya salah satunya di Toraja, model mediasi, entah itu mediasi penal maupun mediasi non penal, gitu, itu ternyata efektif. Saya pernah bicara dengan salah satu mediator adat sebutnya. Dari setiap tahun kurang lebih ada 60 perkara yang masuk ke mediator adat, ke lingkungan adat. Dan hanya 10 perkara yang masuk ke pengadilan, gitu. Dan modelnya kita mengenal sebagai apa yang justice itu ada model keadilan yang berbasis pada transitional justice. No. Ada restoratif justice, kok saya lupa. Restoratif justice gitu ya. Ini kan basisnya di hukum adat. Gitu. Nah, berkaitan dengan hukum negara sebenarnya saya di dalam buku saya tidak menyebut hukum adat tapi tradisi sebenarnya. Tradisi itu, nah itu kaitannya dengan hal yang sebenarnya lebih dari sekedar hukum adat. Dia menjadi satu satu kawasan gitu. Jadi makanya saya menyebut ada tradisi Bali, Jawa Bali, kemudian tradisi Minang Melayu, ada tradisi Bugis Makassar. Tapi begini, ada contoh menarik Cina ya.
ketika Deng Xiaoping itu berkuasa, dia kemudian mengembalikan tradisi Cina yang sudah dilupakan sejak lama, yaitu Konghucu, Confucianism. Dan tradisi itu sudah berlangsung 2.500 tahun yang lalu. Sehingga pada saat Deng Xiaoping itu ada istilah mereka the reinventing of Chinese state. Mereka mengembalikan tradisi Confucianism. Dan yang kalau kita melihat sekarang sebenarnya apa yang terjadi di Cina itu bukan komunisme. Mereka sedang mengembangkan, apa yang terjadi di Cina adalah negara Konfusius, gitu, negara Konfusius. Nah sebenarnya negara ini juga kalau kita lihat misalnya di basis yang sama di mana di Singapura begitu, kemudian di Korea, di Taiwan, ya, bahkan sebenarnya di Jepang juga mereka telah membuat basis Confucianism. Ini menarik misalnya tulisan dari Francis Fukuyama dalam bukunya Political State and Political Decay. Dia menyebut bagaimana negara-negara di Asia, dia menyebut Asia Timur sebenarnya, birokrasinya berhasil menciptakan negara yang kuat, negara yang efektif. Nah, dia menyebut ada yang dia sebut negara yang kuat dengan birokrasi yang efektif itu adalah Cina, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, Singapura. Nah, ke Malaysia dan Singapura dia menyebutkan karena birokrasinya warisan Inggris dan tidak rusak. Ya. Kalau kita kan pernah mengalami kerusakan. Tapi dia menyebut Jepang, Korea Selatan, dan China, dia menggunakan birokrasi Konfusius yang sudah ada 2.500 tahun yang lalu. Dan birokrasi itu ada birokrasi berbasis pada meritokrasi. Dan pada masa Deng Xiaoping, tahun 1960-an, ya 73 78 itu dibangun kembali. Tapi di mana di Jepang tahun 1870 mereka sudah membangun sistem meritokrasi berbasis pada Confucianism gitu. Nah, ini yang saya maksud bahwa sebenarnya dalam kehidupan bernegara kita bisa membangun tradisi kita karena pada akhirnya ya, nah, masyarakat itu bisa melaksanakan hukum berdasarkan apa yang dikenal, nilai norma yang dia kenal. Nah, hanya saja kalau tadi dikatakan ada perbedaan antara hukum negara dan adat begitu, seharusnya kita melihat perbedaannya hanya pada etika, yang satu bersifat etis, yang satu bersifat yuridis, hukum positif, yang satu etika positif. Nah, ada salah satu TAP MPR yang saya kira harus kita ingat, yaitu TAP MPR nomor 6 tahun 2001 ya, tentang etika kehidupan berbangsa. Nah, di dalam etika kehidupan berbangsa ini harusnya nilai-nilai adat disebutkan ada dua sebenarnya yang dijadikan etika kehidupan berbangsa itu. Satu, ajaran-ajaran agama. Kedua, tradisi yang berkembang di tengah masyarakat kita. Nah, itu di etika ini kemudian dimasukkan ke dalam sistem bernegara kita menjadi hukum positif. Nah, itulah yang disebut dengan rekognisi sebenarnya di dalam konsep hukum kebiasaan. Memang tidak dikenal dalam konsep hukum sipil di kita. Tapi kalau dalam konsep hukum kebiasaan biasa saja. Maka misalnya di Inggris begitu mudah adat itu ya, ada custom atau tradition itu menjadi bagian dari hukum kebiasaan, menjadi bagian dari hukum negara karena direkognisi. Nah, itulah saya lihat sangat strategis asas atau prinsip rekognisi di dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Cuma kadang-kala kita memahaminya agak maaf, mungkin keliru gitu ya. Padahal rekognisi yang dimaksud adalah proses pengadopsian nilai etika publik ke dalam sistem hukum positif. Dan rekognisi itu tidak menciptakan norma baru, dia hanya mengadopsi norma yang ada kemudian menjadi bagian dari norma negara. Saya kira itu, Mas Irwan, terima kasih. Terima kasih, Prof. Aidul. Selanjutnya kita minta closing testimony pada Prof. Hanif. Silakan, Prof. Terima kasih, Pak Irwan. Ya, jadi yang pertama tadi itu saya mengatakan bahwa Van Vollenhoven itu menggunakan data sekunder, tidak data primer. Jadi temuan saya menghormati, bukan sama membantah.
Jadi Pak Yandu, saya tidak membantah Pak Yandu, saya itu menghormati ya, karena tapi saya mengatakan temuan data yang dipakai itu data sekunder, bukan data primer. Nah, kemudian yang membantah temuan dari Van Vollenhoven itu bukan saya, tapi Lucien Adam dalam bukunya. Jadi saya kira clear ya Pak Yandu ya. Jadi Pak Lucien Adam itu mengatakan, Lucien Adam itu orang Indonesia. Ya, dan dia menggunakan data primer. Kalau Lucien Adam itu ya dalam bukunya De Autonomie Indonesisch Dorp, Otonomi Desa Indonesia. Terjemahnya begitu. Nah, yang membantah temuan penelitian Van Vollenhoven itu bukan saya, tetapi Lucien Adam. Dalam bukunya itu, Lucien Adam mengatakan bahwa nagari, kampung, kemudian juga desa yang disebut oleh Van Vollenhoven itu dia Lucien Adam mengatakan oke, iya, tapi dulu sebelum diatur oleh peraturan Hindia Belanda gitu loh. Nanti silakan dibaca Pak. Nanti saya kasih bukunya, buku aslinya saya punya. Dan kemarin oleh Pak Wendra itu dimuat itu di Baka itu Bang, ringkasannya itu silakan dibaca di situ. Jadi yang ngomong itu bahwa jadi yang namanya kesatuan masyarakat adat yang ditemukan oleh Van Vollenhoven itu ada Lucien Adam, bukan saya. Dulu ada, tapi sudah rusak gitu loh Pak ya. Enggak. Coba baca kesimpulan transparan PowerPoint yang terakhir di kesimpulan. Itu kesimpulan Anda dengan mengutip sana sini. Jadi bahwa Lucien Adam mengatakan itu, posisi Anda di mana? Menerima pandangan dia atau tidak? Iya, saya menerima dia. Kalau saya menerima. Saya lihat dari kesimpulan di PowerPoint terakhir, kelihatan Anda mengatakan masyarakat adat hanya tinggal di Baduy. Masa iya? Itu yang saya bantah. Itu yang saya bantah. Iya. Jadi saya percaya dengan kesimpulan Adam karena diperkuat dengan penelitian Afadal di Aceh. Itu sudah nggak ada. Jadi kemudian tadi juga saya teruskan, saya membaca Pak buku Pak Yandu, saya membaca, betul saya punya, dan betul seperti yang Bapak sampaikan ya, bahwa Bapak kan di situ kan menguraikan, ketika Undang-Undang 5 tahun 1979 itu diterapkan ya, maka struktur organisasi pemerintahan desa di Indonesia itu diseragamkan. Akibatnya pemerintahan adat itu menjadi seragam mengikuti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979. Itu kesimpulan keliru lagi. Yang seragam itu pemerintahan desa, bukan pemerintahan desanya itu seragam. Adat eksis sendiri-sendiri dengan situasi yang berbeda dari masa lalunya. Jadi tidak ada penyeragaman pemerintahan adat. Anda keliru itu. Oke, silakan Pak. Oke ya. Jadi di situ saya membaca ya mungkin dari angle lain ya. Jadi mungkin Pak Yandu maksudnya begitu, tapi yang saya baca bukunya begitu. Jadi ketika Undang-Undang Nomor 5 79 itu seragam semua. Jadi nagari, mau desa, mau gampong, mau marga, itu diseragamkan semua oleh undang-undang itu gitu. Sehingga tugas pokoknya, struktur organisasinya, fungsinya, mekanisme kerjanya itu seragam. Yang sama sekali tidak mengadopsi ya kelembagaan adat itu yang saya baca buku Bapak. Nah, mungkin Bapak betul, saya tahu Bapak menyerang sebetulnya itu, menyerang kebijakan itu. Tetapi dari buku Bapak itu memberikan data
bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 5/79 itu, maka lembaga-lembaga adat itu menjadi berubah total mengikuti kebijakan rezim Orde Baru itu, sehingga lembaganya sama, struktur organisasinya, cara pengisian kepala desanya sama, tugasnya sama, fungsi-fungsinya, mekanisme kerjanya sama. Data itu Bapak sampaikan dalam buku itu, saya membaca begitu. Itu keliru, Mas. Saya katakan Anda keliru. Oke, ya. Program itu struktur pemerintahan desa, bukan struktur pemerintahan desa adat. Tidak, saya tidak mengatakan itu. Baik, Pak Yando. Silakan dulu Pak Anet. Masih ada yang mau disampaikan, Pak Anet? Halo? Ya, jadi kemudian tentang tadi mengatakan bahwa Baduy itu diatur dengan perda. Enggak, Pak. Saya membaca perdanya. Perdanya itu hanya recognition. Hanya mengakui. Jadi perda itu tidak mengatur. Struktur organisasinya nggak diatur. Mekanisme kerjanya nggak diatur. Enggak sama sekali, ya. Kemudian fungsi-fungsinya sama sekali tidak diatur. Enggak, ya. Saya membaca perdanya. Menjelaskan jaro pemerintah. Apakah itu bukan mengatur? Oh, itu Baduy luar. Loh, itu yang kan Baduy dalam. Tidak, sama sekali tidak. Baduy dalam itu di dalam desa Kanekes, Pak. Iya, tetapi Desa Kanekes itu ada jaro pemerintahnya. Itu di luar, Baduy luar. Itu Baduy luar. Yang saya katakan yang masih asli itu Baduy dalam. Tadi kan di dalam presentasi saya kan Baduy dalam. Itu nggak ngatur sama sekali. Itu rekognisi, Pak. Nah, saya kan memang guru besar saya itu bidang pemerintahan daerah, Pak. Di dalam pemerintahan daerah itu, tadi kalau dari hukum saya nggak tahu ya, tetapi kalau dalam pemerintahan daerah itu memang ada recognition itu ada. Jadi recognition itu adalah kasusnya di Perancis sebetulnya itu. Jadi recognize itu ada di dalam disiplin local government itu ada, ya, yaitu satu kesatuan itu ketika diintegrasikan dalam sistem internasional, maka ada dua pendekatan di dalam ilmu local government, ya. Ada yang namanya diatur oleh negara, created below, katakan nggak di Indonesia ini banyak itu. Kemudian ada namanya adalah knowledge below, itu recognize itu, direkognisi. Jadi kasus Baduy itu sudah clear, direkognisi oleh negara. Sudah. Jadi negara itu tidak mengatur sama sekali. Jadi kelembagaannya, tata kerjanya, mekanisme kerjanya, fungsi-fungsinya, nomenklatur kelembagaannya, itu sudah direkognize oleh negara di dalam Perda nomor sekian tahun 2000 berapa ya, dari masih masuk Jawa Barat waktu itu. Itu clear dan itu ada teorinya di dalam local government sudah ada, ya. Jadi kalau kasus di Baduy itu sudah clear, namanya recognize dan itu ada teorinya, ya. Di dalam local government bisa dibaca di bukunya Alan Norton, ya, yang Handbooks of Local Government, yang tebal itu, yang hampir 700 halaman. Di situ ada satu konsep dan teori tentang recognize terhadap satu komunitas-komunitas yang asli, yang kemudian direcognize oleh negara dengan peraturan perundang-undangan hukum positif. Jadi itu clear saya kira. Nah, kemudian lo kok desa kok jadi saya pikir. Nah, itu di buku saya. Itu di buku saya, Pak. Di buku saya itu ngomong begini, ya. Jadi undang-undang desa itu, ya, dia mendasarkan diri dari penjelasan pasal 18 sebelum amandemen. Di sana ada dua barang, yaitu yang namanya self-based to Rendelandscapen, itu maksudnya daerah swapraja, bekas-bekas daerah-daerah kesultanan zaman dulu itu. Yang kedua namanya Volksheimenscapen. Nah, di situ
penjelasan itu dibuat oleh Supomo, Pak, ya. Nah, Supomo itu dalam penjelasan itu mengarahkan supaya dua entitas itu, yaitu self-based Turundenschappen, bahasa kita namanya Suara Praja, dan Volkshaberschappen, bahasa kita sekarang ini menjadi Kesatuan Masyarakat itu dikonversi menjadi daerah otonom yang bersifat istimewa. Itu clear. Supomo di dalam penjelasan dalam bukunya ngomong gitu. Tetapi Undang-Undang Desa mengatakan Volkshaberschappen itu diawetkan. Lah itu yang saya katakan, saya pikir di situ. Karena yang dimaksud Supomo itu bukan diawetkan, Pak. Contoh ya, salah satu self-based Turundenschappen itu Jogja. Nah, Jogja itu bukan diawetkan sebagai kesultanan zaman dulu, tapi dikonversi menjadi daerah otonom yang bersifat istimewa. Clear, sekarang barangnya ada. Nah, yang untuk Volkshaberschappen, konsepnya Supomo kan bisa dikoreksi. Oh iya bisa, Pak. Nah, kalau saya ikut Supomo kan nggak apa-apa. Oke, mungkin bisa ujungnya ini, Prof. Hanif. Oke, ya. Jadi saya ingin mengatakan begini, jadi masalah yang namanya Kesatuan Masyarakat Adat itu clear. Artinya clear apa? Sudah ada mandat konstitusinya. Kalau barangnya masih ada, tugas negara untuk recognize and respect. Dah, itu bahasa PBB. Tetapi kalau barangnya nggak ada, ya jangan diada-adakan. Baik. Oke, saya kira itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Hanif. Kemudian kita minta untuk terakhir, Prof. India. Ya, yang nomor satu saya sampaikan terima kasih kepada Dr. Wendra beserta Pak Irwan tentunya, karena sudah mengajak saya untuk bersama-sama berdiskusi lewat forum ini. Gitu. Banyak hal baru yang saya dengar dari Prof. Hanif, juga dari Prof. Aidul Asari, kemudian juga dari Bang Yandu, Prof. Kegel juga. Banyak hal yang saya dengar yang merangsang atau menginspirasi saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang kesatuan masyarakat hukum adat dalam konteks kehidupan negara. Sesudah itu, sekian dan terima kasih. Itu saja. Terima kasih, Prof. Baik, selanjutnya kita minta Dr. Wendra. Saya hanya terakhir saja. Jadi mungkin Sumatera Barat itu mungkin secara struktur pemerintahan betul dia berubah, Prof Hanif. Tapi kok masyarakat lokal adatnya masih. Jadi ketika undang-undang desa, maka ada struktur pemerintahannya menurut desa, tetapi struktur masyarakat adatnya bermetamorfosis menjadi kerapat adat nagari. Dia tetap. Saya yakin Bali juga seperti itu. Bagaimana kemudian hukum adat itu kemudian dia bersembunyi, tetapi tetap ada. Dan itu diperdakan di Sumatera Barat. Kemudian ada yang berubah betul, tetapi ada yang tidak berubah. Saya yakin ada yang berubah di masyarakat sesuai dengan di zaman dan perkembangan, tetapi ada prinsip-prinsip kesatuan masyarakat hukum adat, terutama di masyarakat Minangkabau. Misalnya adat dan sabana adat. Apa itu misalnya? Agama Islam, titik. Yang kedua adat dan diadatkan, yaitu garis keturunan. Yang itu tetap matriarkat. Yang boleh berubah itu adalah adat nan teradat dan adat istiadat. Ini yang bergeser. Saya yakin di Bali juga seperti itu, di Aceh juga seperti itu, di Batak juga seperti itu. Jadi ada yang berubah, tetapi ada prinsip dari kesatuan masyarakat hukum adat yang tidak berubah. Itu. Nanti kita lanjutkan diskusi lagi Bang Yando, ini tengah malam, ini karena Prof. Indi ini sudah jam 12 malam. Ini menarik, dan gagasan saya adalah, kalau kemudian saya membahasakan dalam beberapa tulisan saya adalah bagaimana menumbuhkan nilai-nilai lokal wisdom atau hukum otentik menurut saya di tengah imperialisme hukum dan imperialisme kebudayaan. Ini yang harus kita, sehingga kemudian national identity atau identitas kebangsaan kita menjadi jelas, kelaminnya jelas. Kalau enggak, kita larut dalam globalisasi. Mungkin itu saja, Bang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ibu-ibu, Bapak-bapak dan Bapak-bapak narasumber.
memang ada persoalan utama kita sekarang adalah yang namanya kebudayaan Indonesia itu memang belum kita temukan. Yang ada itu memang kebudayaan lokal-lokal mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan itu tidak bisa disatukan menjadi nama kebudayaan Indonesia. Ini persoalan kita bersama. Ibu-ibu, bapak-bapak, dari yang disampaikan Prof. Aidul tadi, kemudian Prof. Hanif, kemudian Prof. Ayan, kemudian juga Pak Dr. Wendra, saya yakin ibu-ibu, bapak sudah bisa menangkap apa substansi dan esensi serta kemana arah pembicaraan kita malam ini. Walaupun di hacker, tapi memang menarik. Mungkin dianggap pembicaraan ini akan luar biasa, akan apakah pemakzulan atau apa namanya, tapi mudah-mudahan beliau-beliau itu mendengar bahwa pembicaraan ini adalah dalam rangka menyelamatkan NKRI dengan karakter nilai-nilai keindonesiaan kita. Kita sepakat itu bersama-sama. Prof. Aidul, terima kasih. Prof. Hanif, terima kasih. Prof. Wayan, terima kasih. Dr. Wenda, terima kasih. Ibu-ibu, bapak sudah hadir sampai larut malam ini. Mohon maaf jika tidak bisa mengakomodir pertanyaan, tapi mudah-mudahan bermanfaat apa yang beliau-beliau sampaikan kepada kita bersama. Saya secara pribadi minta maaf jika ada salah dalam penyampaian bahan ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Vindi. Bang Yando, terima kasih. Prof. Hanif. Nanti Ya, sama-sama. Ayo. Jangan Prof. Vindi. Saya udah janji sama Prof. Vindi belum juga sempat.